dulu acara kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, Ayu izin membacakan adab dalam belajar, karena kita di sini kan sama-sama belajar ya teman-teman. Adab atau aturan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu menyalakan kamera atau on cam sebagai bentuk penghormatan majelis dan keberkahan ilmu serta memuliakan narasumber kita. Yang kedua yaitu mic off selama pembelajaran, kecuali ditanya atau diminta oleh host atau narasumber untuk menjawab. Oke, yang ketiga, menutup aurat dan berpakaian yang sopan. Perhatikan juga aurat penghuni rumah jika masuk dalam area kamera kita. Yang keempat, aktif jika diminta menjawab dan raise hand jika sudah waktunya untuk berdiskusi atau tanya jawab. Dan yang terakhir, bismillah, kita niatkan ikhlas untuk menuntut ilmu karena Allah. Oke, mungkin itu sedikit adab atau aturan dalam pembelajaran ya teman-teman. Saya izin kirim di sini ya, biar dibaca sama-sama. Oke, 1 menit lagi. Sebelumnya teman-teman di sini asalnya dari mana aja nih? Boleh ya, komen di kolom chat. Apakah dari Palembang semua? Atau ada yang dari luar Palembang? Ada dari Karawang nih, Kak Tata. Kuningan, Kak Algis. Dari Lombok, Masya Allah. Salam kenal Kak Hati dan teman-teman yang lain. Yang lainnya dari mana? Kayak yang semuanya dari Palembang. Boleh ya teman-teman dijawab di kolom chat. Asalnya dari mana? Masya Allah, salam kenal Kak. Siapa nih dari Lampung? Kak Nadia. Kak Aisyah dari Bandung. Halo Kak Aisyah. Halo Teh. Halo hamba Allah. Salam kenal Kak. Oke, Insya Allah teman-teman di sini ya, walaupun daerah kita, ada yang dari Medan, walaupun jauh, terpisahkan oleh jarak, tapi kita insya Allah disatukan di Zoom pada malam hari ini ya teman-teman. Untuk sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar, kita memahami ilmu, dan mempelajari apa-apa yang akan disampaikan pemateri kita atau narasumber kita. Oke, mungkin saja ya teman-teman. Saya izin membuka agenda sharing kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, sehat, dan kesempatan sehingga kita bisa berjumpa kembali di sharing session Hegel Space pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak bersolat kepada beliau kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa Oke, mungkin untuk menambahkan keberkahan dalam mempelajari ilmu, marilah kita berdoa bersama ya teman-teman. Berdoa untuk belajar dan dengan dilengkapi dengan Al-Fatihah ya. Boleh berdoa, dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sepertinya pemateri kita udah hadir juga. Assalamualaikum Mbak Hima. Halo, waalaikumsalam Mbak Ayu. Gimana kabarnya Kak? Kakak Alhamdulillah aja baik. kan? Alhamdulillah baik. Baik. Gimana Mbak Ayu?
Kak Ayu. Alhamdulillah, alhamdulillah baik juga Kak. Insya Allah udah siap ya Kak menyampaikan materi, berbagi ilmunya, sharingnya pada malam hari ini. Mungkin sebelum Kakak menyampaikan materi, kita ingatkan kembali ya teman-teman untuk on cam jika memungkinkan. Karena kan salah satu kita menghargai narasumber kita, keberkahan ilmu itu didapat dengan kita sama-sama menghargai kayak gitu narasumber kita, pemateri kita. Yang memungkinkan boleh ya untuk on cam, terus kita interaktif nantinya pada saat sesi diskusi. Boleh. Kalaupun tidak memungkinkan ya nggak apa-apa ya teman-teman. Mungkin kepada Kak Himmah, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, makasih Kak Ayu. Sebelumnya boleh minta share screen nggak ada zoom-nya di sana. PPT-nya? Iya boleh Kak. Tetap harus Pada Oke. host boleh dibantu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Teman-teman semua, selamat malam. Boleh dong kasih reaction-nya dong. Aku pengen tahu atau komen di chat gitu. Halo, selamat malam. Malam Kak. Oke, ada Boleh ya. Nadia. Selamat malam Nadia, Kak Ayu. Ada Tasya, Arci, Rahma, Siti, Tata, Wulandari, Halimah. Aduh, banyak banget ya. Halo, malam juga dari Agis. Oke, aku harap nanti kita bisa interaktif juga. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman mau respon apa yang aku sampaikan boleh. Cuman kalau misalkan pertanyaan nanti di akhir aja kali ya Kak Ayu ya. Oke. Sebenarnya kita bakalan belajar bareng-bareng teman-teman di sini. Kita bakalan membahas topik yang menurut aku cukup bagus banget ya. Karena jujur ini juga relate sama aku, relate juga sama teman-teman pastinya. Oke, kita bakalan ngebahas tentang heal your heart, recharge your soul. Jadi lebih ke gimana sih kita tuh bisa memanage diri kita, memanage gimana sih untuk memaafkan diri sendiri, gimana sih untuk kita tuh menyembuhkan diri kita, menyembuhkan hati kita yang mungkin banyak yang ngerasa sakit hati, patah hati, atau bahkan kecewa akan segala sesuatu yang pernah kita lakukan di masa lalu atau suatu hal yang membuat kita tuh menyesal. Nah, ini adalah saat yang tepat. Tapi sebelumnya di sini aku mau sedikit concern dulu ke teman-teman. Pokoknya intinya di sini kita bakalan ngaji bareng-bareng, belajar bareng-bareng. Jadi nanti aku juga bakalan belajar banyak dari teman-teman kalau misalkan teman-teman punya insight dan kita akan saling belajar di sini. Makanya di sini nanti jangan terlalu sepaneng, jangan terlalu stres. Pokoknya kita mau sharing aja. Oke? Oke. Mungkin bisa di next slide Kak Ayu. Oke. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materinya, kita kenalan dulu kali ya. Mungkin banyak yang udah tahu juga, atau tadi udah disebutin sama Kak Ayu, perkenalkan nama aku Himatul Ahsanah, biasa dipanggil Hima. Kesibukan aku sekarang, aku kebetulan fresh graduate ya, cuma tinggal nunggu wisuda aja dari UIN Jogja. Sekarang aku lagi sibuk-sibuknya ngonten sebenarnya, sama alhamdulillah pada tahun 2023 kemarin aku nulis buku pertama aku judulnya Tuhan Kemanakah Aku Harus Melangkah. Teman-teman kalau misalkan pengen dapetin buku aku bisa di Gramedia atau di online shop, tapi tolong jangan beli yang bajakan karena buku aku tuh udah dibajak di TikTok tuh sebanyak 4.000 pieces terjual loh. Bayangin kayak wah banyak banget ya, masa buku aku dijual harganya berapa ya? Kayak 15.000 atau 20.000 gitu. Aduh, sedih banget. Karena ya apa ya, aku sangat mengapresiasi ya teman-teman yang pengen baca buku tapi tolong dapatkan ilmu dengan cara yang baik ya gitu. Itu pesan aku. Dan insya Allah di sini kita bakalan sama-sama bareng-bareng untuk belajar. Dan kebetulan ini juga sesuai dengan konten-konten yang aku buat di media sosial, khusus di Instagram dan juga di TikTok maupun di YouTube ya. Karena sekarang aku lagi aktif di YouTube juga. Teman-teman bisa follow beberapa media sosial aku di Instagram Hadata Asana, TikTok Anasami, dan juga ada di YouTube terbarunya aku sekarang Hima Asana, itu konten-konten tentang ya
tanya jawab seputar self Islamic development kayak gitu. Jadi teman-teman bisa curhat-curhat di situ juga. Oke, jadi mungkin sekian gitu perkenalannya. Kita langsung aja kali ya ke materinya. Oke, teman-teman. Kalau misalkan kita ngomongin tentang kesalahan, siapa sih di sini yang nggak pernah berbuat salah? Cung, ada nggak yang hidupnya pure dari lahir sampai sekarang gede 20 tahun, 19 tahun tanpa dosa, tanpa salah? Nggak mungkin teman-teman. Nggak mungkin sama sekali. Kita adalah manusia yang istilahnya kayak berumur dosa, kita banyak banget salahnya. Bahkan dalam sehari ini coba kalian hitung, kesalahan kalian dari bangun tidur sampai kalian tidur lagi, berapa kesalahan? Banyak banget. Aku pun juga ngerasa banyak banget kesalahan-kesalahan yang aku lakuin. Entah yang aku sengaja maupun nggak sengaja di hari ini, untuk diri aku sendiri atau bahkan untuk orang-orang di sekitar aku. Tapi teman-teman yang harus kita ingat adalah setiap anak Adam itu pasti berbuat salah dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat. Ini ada di hadis riwayat Tirmizi. Jadi teman-teman, sebenarnya kita sebagai manusia berbuat kesalahan itu adalah fitrah. Manusia tuh memang naturalnya adalah suka berbuat kesalahan, kan? Kita berbuat kesalahan, kita berbuat dosa. Tapi orang yang fitrahnya manusia, ketika berbuat kesalahan ya dia harus bertaubat gitu, dia harus memperbaiki diri terus gitu. Nah, jadi masalah kalau misalkan kita berbuat kesalahan tapi kita tidak menyadari kesalahan kita dan kita tidak mau untuk bertaubat. Jadi ada yang orang tuh nggak sadar sama kesalahannya, jadi dia nggak bisa bertaubat. Ada orang yang sadar, tapi dia nggak mau bertaubat, dan ada orang yang sadar kesalahannya dan dia mau bertaubat. Jadi kita mau pilih yang mana? Ada tiga kategori orang ini, kita mau pilih yang mana? Pasti kita pengen pilih kategori orang yang ketiga, yang dimana kita tuh berbuat salah, tapi kita tuh mengakuinya dan kita bertaubat kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita udah tahu bahwa berbuat salah itu adalah sebuah fitrah, tapi ternyata ada rules-nya lagi. Kalau misalkan kita udah tahu kita tuh berbuat salah, jangan terus kita membiarkan diri kita kayak, namanya juga manusia bikin salah, itu kan katanya fitrah. Iya guys, tapi tidak memperbaiki kesalahan itu adalah salah. Gimana tuh? Tidak memperbaiki kesalahan adalah sebuah kesalahan. Jadi kalau misalkan kita berbuat salah, tapi kita tahu kalau kita salah, tapi kita tidak berubah untuk menjadi lebih baik, itu juga sebuah kesalahan. Katanya, kalau misalkan kita dalam hidup ini melakukan kesalahan satu kali, itu namanya pembelajaran. Tapi kalau 2 kali, diulang lagi, itu namanya pembodohan. Itu nama suatu hal yang bodoh, kayak gitu. Makanya, kita harus sadar bahwa yang namanya kesalahan itu wajar, tapi yang nggak wajar adalah kesalahan yang terus-menerus dinormalisasi, kesalahan yang terus-menerus diteruskan dan tidak diperbaiki gitu. Next slide. Oke. Next slide. Oke. Jadi sini aku pengen ngajakin teman-teman semua buat jadi manusia seutuhnya. Manusia yang utuh. Manusia yang sebenarnya kita tuh nggak selalu lurus. Teman-teman kalau misalkan lihat dalam hidup teman-teman, berapa keputusan yang teman-teman ngerasa itu tuh salah teman-teman ambil. Keputusan yang teman-teman ambil dan itu tuh salah, berujung salah. Menurut teman-teman sekarang, berapa keputusan yang salah dalam hidup teman-teman selama hidup sekarang? Pasti banyak. Aku ngerasa banyak banget keputusan-keputusan yang salah yang aku ambil dalam hidup yang membuat aku tuh akhirnya membawa aku pada dosa. Kadang batu kerikil menyandung kita sehingga kita terpaksa untuk harus terjerembab, terantuk, terjatuh. Kesalahan-kesalahan itu bisa bikin kita tuh jadi down, bisa bikin kita jadi ngerasa nggak berguna lagi, bisa bikin kita ngerasa hopeless, bisa bikin kita ngerasa nggak sanggup lagi untuk bertahan dengan segala kesalahan yang kita punya di masa lalu. Kalian pernah kan merasakan penyesalan yang benar-benar, kenapa sih aku harus ngelakuin ini? Padahal kalau misalkan aku nggak ngelakuin ini, bla 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 bla. Nah, itu yang buat kita terjerembab, terjatuh, terantuk. Kita benar-benar ngerasa kayak, aku udah hancur banget. Tapi, kita diciptakan untuk membuat kesalahan, itu sebenarnya karena apa sih? Sebenarnya karena ini tuh juga bentuk petunjuk bahwa kesempurnaan, segala hal yang sempurna, itu adalah Ia gitu. Allah. Jadi, sebenarnya eksistensi kita sebagai manusia, sebagai orang yang punya banyak salah, itu menunjukkan bahwa ya memang wajar kita banyak salah karena kita berbeda dengan Tuhan kita berbeda dengan Allah.
Kita adalah makhluk yang tidak sempurna, yang bisa jatuh, yang bisa menyesal, yang bisa sedih, yang bisa gagal, yang bisa terjerembab, terantuk. Tapi manusia yang utuh itu adalah manusia yang terus memperbaiki diri dan mengevaluasi. Meskipun dia jatuh, meskipun dia tidak lurus, meskipun keadaan batu dan kerikil itu menyandung dalam hidupnya, tapi keutuhan lain dalam diri kita sebagai manusia adalah kita terus memperbaiki diri dan terus mengevaluasi diri kita. Bukan terus-menerus membiarkan diri kita jatuh pada lubang yang sama, kayak aku bilang tadi. Udah tahu salah, dilakuin lagi, dilakuin lagi, dilakuin lagi. Itu namanya bodoh. Jadi jangan sampai kita tuh terantuk batu yang sama. Kita udah di jalan nih, ada batu, kita singkirin gitu. Kita nggak hati-hati lagi. Atau terus membiarkan diri kita tuh untuk enggan bangkit segera. Artinya apa? Artinya membuat kita tuh mendemotivasi diri kita sendiri. Kita mendemotivasi. Dalam artian kita tuh tidak berusaha untuk memotivasi diri sendiri, tidak berusaha untuk menjadikan diri kita lebih baik dengan membangkitkan diri kita sendiri. Artinya kita tuh terus membiarkan diri kita ada dalam sebuah keterpurukan. Itu tuh yang nggak boleh. Jadi yang bisa kita tangkap di sini adalah menjadi manusia yang seutuhnya adalah menjadi manusia yang terjerembab, terjatuh, terantuk. Tapi menjadi manusia seutuhnya yang lain adalah menjadi manusia yang terus memperbaiki diri dan mengevaluasi. Sebenarnya salah aku apa sih? Sebenarnya kenapa kemarin aku tuh salah? Dan ketika kita udah sadar kesalahan kita apa, ya jangan diem aja. Masalahnya kadang kita tuh sering banget diem. Kita sering banget ngerasa bahwa kayak, aku udah gak bisa apa-apa, aku udah bingung mau ngapain, aku udah gak tahu lagi mau ngapain. Aku no words. Aku ngerasa aku udah kayak gagal, aku udah ngerasa jadi orang yang pecundang, apapun itu. Dan akhirnya kalian gak bangkit. Kalian nggak berusaha untuk mencoba memperbaiki diri, kalian yang ada tuh cuma penyesalan dalam diri kalian, nyesel doang, nyesel doang, tapi nggak ada sesuatu untuk giroh, untuk membangkitkan semangat kalian untuk bisa bangkit gitu. Paham di sini arti ya? Next slide. Oke, dan di sini aku tuh mau coba kasih pemahaman ke teman-teman. Don't be cruel to yourself. Jangan kalian tuh jahat sama diri kalian sendiri. Mungkin banyak yang ngerasa uh, bikin dosa di masa lalu, apalagi orang-orang yang mungkin baru hijrah ya. Karena aku tuh banyak dapat curhatan juga dari orang-orang yang emang mereka tuh hijrah. Terus mereka ngerasa kehidupannya di masa lalu itu benar-benar kayak unapologize gitu, tidak bisa dimaafkan gitu. Padahal sebenarnya yang punya asumsi kita tidak dimaafkan tuh ya diri kita sendiri loh. Gak ada yang bilang, kamu tuh gak akan termaafkan. Terkadang itu tuh cuma asumsi diri kita sendiri, karena Allah sendiri tuh maha pemaaf loh. Allah sendiri tuh maha pemaaf. Tapi kenapa kita tidak bisa mencoba untuk memaafkan diri kita sendiri untuk menghadapi sesuatu yang lebih besar di masa depan nanti gitu. Aku tuh beberapa kali ya, jadi buku pertama aku itu kan aku tulis karena perjalanan aku untuk mencoba menemukan diri aku yang lebih baik gitu. Istilahnya katakanlah hijrah lah ya. Aku bingung lagi mau nyebutnya apa selain hijrah gitu. Walaupun sebenarnya secara konteks kayaknya kalau misalkan ada diksi lain yang lebih bagus daripada hijrah, aku bakalan pakai itu. Berubah mungkin ya, mungkin aku bisa bilang berubah menjadi lebih baik. Aku ngerasa di situ, aku ngerasa nggak pantas banget. Apalagi setiap melihat kaca gitu. Ada di bab di buku itu aku tulis, aku aku ngerasa jadi orang yang nggak pantas. Aku ngerasa jadi orang yang kayak setiap aku ngeliat kaca pun tuh aku ngerasa jadi orang yang munafik gitu. Kayak, kamu ngapain sih pakai baju yang kayak serba panjang gini? Kamu ngapain sih sosokan pakai kerudung lebar? Kamu kenapa sih sosokan kayak harus punya akhlak yang baik di depan orang banyak gitu? Padahal kamu sendiri ngerasa dalam diri kamu tuh masih ada lubang besar dalam diri
diri sendiri yang kayak rasanya tuh nggak termaafkan gitu karena dosa-dosa kita di masa lalu. Am I deserve this? Kayak, apakah aku tuh layak untuk menghadapi perubahan ini gitu? Karena bahkan sampai sekarang aku ngerasa aku tuh nggak layak. Kadang aku ngerasa aku tuh nggak layak gitu mendapatkan peran ini dalam hidupku gitu. Bisa jadi konten kreator, bisa jadi ini segala macam. Aku ngerasa kayak kalau misalkan balik lagi ke masa lalu, kayaknya nggak pantas ya. Kayaknya nggak pantas ya gitu. Kita terlalu banyak dosanya gitu. Tapi teman-teman, kalau misalkan kita terus mikir gitu, gimana kita tuh bisa berkembang? Gimana kita tuh bisa move forward? Gimana kita bisa maju ke depan kalau misalkan pikiran kita tuh terus stuck di masa lalu? Jadi sebenarnya memaafkan diri sendiri itu bukan bentuk dari keegoisan, tapi seni untuk melanjutkan hidup dan bertahan, teman-teman. Kan kita hidup tuh bukan untuk masa lalu, tapi untuk masa depan. Jadi kayak sampai di tahap aku tuh sadar bahwa masa lalu itu memang membentuk aku yang sekarang. Artinya, aku yang sekarang akan membentuk aku yang akan ada di masa depan nanti. Kalau misalkan sampai sekarang aku nggak bisa maafin diri aku sendiri di masa lalu, gimana aku membentuk diri aku nanti di masa depan menjadi orang yang siap menghadapi segala tantangan dalam hidup yang lebih keras lagi. Karena apapun yang kita rasain sekarang, itu mungkin belum ada apa-apanya sama apa yang bakal kita rasain besok gitu. Kalau kita sendiri masih ada problem sama diri kita untuk memaafkan diri kita sendiri, untuk menutup semua luka yang ada dalam diri kita sendiri, gimana nanti kita di masa depan akan menghadapi semua hal yang ada dalam hidup kita gitu. Aku mikir kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan kita ngerasa bahwa uh, memaafkan diri sendiri itu adalah sebuah keegoisan, maka kita akan terjebak di situ terus, di situasi dimana kita tuh gak bakalan bisa untuk istilahnya kayak lolos gitu dalam sebuah kondisi di mana kita tuh terus menyalahkan diri sendiri, kita tuh terus menjadi seseorang yang tidak berkembang dan tidak bisa maju gitu karena kesalahan yang kita buat di masa lalu. Dan karena kebahagiaan hidup kita itu tidak akan didapatkan dengan terlalu banyak mengingat masa lalu dan terlalu mengkhawatirkan masa depan. Aku ingat banget ini yang bilang itu Ustadz Salim Afillah. Beliau bilang pokoknya intinya kita tuh nggak bisa mencapai titik ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup kita kalau misalkan kita tuh terlalu banyak memikirkan masa lalu, terlalu banyak menyesali masa lalu dan terlalu banyak mengkhawatirkan masa depan. Dan menurut aku itu benar banget. Kalau misalkan aku tuh masih ada di tahap dimana aku merasa nggak pantas itu, aku nggak mungkin bisa nyelesain buku aku nggak mungkin bisa lanjut konten, walaupun rasanya tetap kadang ada perasaan kayak aku pantas gak sih, sampai ketika aku ngerasa aku nggak pantas itu, um, aku ngerasa setelah apa yang aku lakuin sekarang, aku ngerasa nggak pantas, di situ aku ngerasa kayak aku berhenti konten waktu itu dalam jangka waktu lama. Aku nggak ada terima ngisi apapun itu karena aku ngerasa kayak aku sendiri masih belum pantas gitu. Tapi yang namanya itu perjalanan, kita pasti akan selalu ngerasa ragu sama diri kita sendiri. Apakah apa yang aku lakuin ini sudah benar? Apakah sebenarnya apa yang aku lakuin ini benar untuk diri aku sendiri? Atau aku tuh sebenarnya egois gitu? Atau nggak apa-apa sebenarnya buat diri aku sendiri gitu? Maaf ya berisik karena rumahku di pinggir jalan. Oke, jadi intinya pada poinnya di sini adalah yang pengen aku highlight sebenarnya tentang bagaimana kita sebagai seorang manusia yang bertumbuh, yang terus berjalan di track yang terus melaju ke depan, bukan berjalan mundur, itu untuk lebih tenang, menenangkan diri dan menghadapi apa yang akan datang. Tapi jangan terlalu mengkhawatirkan juga gitu. Aku juga pernah ngisi tentang overthinking di biasanya orang overthinking itu karena terlalu banyak berpikir apa yang akan terjadi sebelum hal itu terjadi gitu. Jadi semua stress out kita, semua stres kita, semua rasa rasa panik kita itu karena kita tuh terlalu banyak mengkhawatirkan apa yang belum terjadi. Nah, itu biasanya orang overthinking. Nah, tapi kalau misalkan di topik ini, orang yang benar-benar emang uh, stuck sama masa lalu yang dimana dia tidak bisa untuk enjoy dengan masa ini. Jadi kalau misalkan kalian memiliki rasa penyesalan yang sangat dalam terhadap hidup kalian, kalian pasti akan
lumayan sulit untuk menghadapi masa ini, masa sekarang, masa kini dengan tenang. Begitupun kalau misalkan kalian tuh terlalu mengkhawatirkan masa depan, maka kalian tuh tidak akan tenang menjalani masa ini sekarang. Yang kita sering lupa adalah kita tuh hidup di masa sekarang. Kita hidup di masa ini, kita hidup di masa dimana ya kita berdiri sekarang, di detik ini, di menit ini, di jam ini. Aku ngomong sama teman-teman. Aku mungkin ada beberapa overthinking dan beberapa penyesalan gitu. Overthinking aku mungkin habis ini aku mau ngapain ya, aku fresh graduate lagi, gimana kalau misalkan nanti aku dituntut buat dapat kerja begini-begini, nanti kalau aku belum dapat segala macam. Tapi itu overthinking aku jangka panjang. Kalau overthinking aku yang aku gunain saat ini apa? Oh, aku saat ini lagi ngapain? Saat ini aku tuh lagi presentasi di depan teman-teman, eh, apa di teman-teman semua di Zoom ini, dimana aku harus perform sebaik mungkin untuk bisa nyampein ilmu ke teman-teman dan sharing sebaik mungkin ke teman-teman. Kalau bisa, gimana caranya supaya aku bisa menyampaikan dengan bahasa yang mudah kalian pahami? Gimana cara aku bisa menyampaikan ilmu ini tanpa menyakiti hati kalian atau tanpa menyinggung kalian mungkin atau tanpa membuat kalian tuh merasa jadi uh, merasa dihakimi gitu. Itu overthinking yang tepat atau uh, sebuah hal yang memang tepat ya adalah memikirkan apa yang bisa kita lakukan sekarang. Aku dulu tuh begini, aku tuh dulu begini. Iya, tapi itu dulu. Iya, kamu dulu begitu. Memang, kamu tidak akan bisa mengubah atau menghapus itu. Karena dalam ingatanmu pun, kamu bakalan tetap terus terkenang. Apa sih biasanya kita masa lalu tuh, oh aku tuh dulu punya akun TikTok. Dulu akun TikTok, aku tuh suka buat joget-joget misalnya. Kamu mungkin sekarang udah ngapus itu akun. Tapi kenangan atau ingatan akan kamu tuh dulu tuh juga di TikTok, dulu kamu nggak pakai jilbab di TikTok segala macam, itu nggak akan pernah bisa hilang gitu. Jadi kamu nggak bisa menghapus apa yang sudah terjadi, tapi kamu bisa menulis apa yang akan terjadi nanti. Kamu bisa memperbaiki apa yang kamu lakukan dulu dengan memilih stand di mana kamu berdiri sekarang, memilih apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Dan jangan ngerasa ketika kita itu menyesal tuh itu adalah suatu hal yang buruk. Enggak, guys. Mungkin tadi kayak kerasanya, berarti nggak boleh menyesal, kita nggak boleh menyesal gitu. Tapi jangan diartikan seperti itu juga. Karena kalau misalkan kita bikin kesalahan, tapi kita tidak menyesal, itu juga salah. Penyesalan itu adalah tanda perubahan dalam hidup. Contohnya aku tadi. Aku tadi ngerasa, eh, aku tadi merasa bahwa fase aku ketika nulis buku itu adalah fase hijrah aku, dimana di situ aku nyeritain tentang perubahan aku. Aku menyesal. Perubahan itu memang diawali dengan penyesalan, teman-teman. Jadi nggak mungkin orang tuh berubah tanpa ada penyesalan dalam hidupnya. Karena dia menyesal, dia menghabiskan, dia merasa menyesal menghabiskan waktu dengan kegiatan yang tidak bermanfaat. Maka dia ingin berubah untuk menjadi orang yang lebih produktif lagi. Artinya penyesalan itu adalah awal perubahan, adalah awal dimana momentum kita tuh menjadi lebih baik. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa udah mulai menyesali sesuatu, artinya kalian tuh berarti pengen ada di tahap perubahan gitu. Pengen kalian tuh berubah sesuatu pasti. Itu pasti. Jadi kalau misalkan kalian menyesal, terima dulu. Terima dulu penyesalan itu. Oke. Oke, aku menyesal. Aku kemarin begini. Aku kemarin tantrum karena aku begini. Aku kemarin begini. Terima itu dulu. Ketika kamu udah menerima penyesalan itu, maka kamu akan tahu, kemarin aku kayak gini, lalu perubahan apa yang bisa membuat aku untuk menjadi lebih baik lagi. Dan penyesalan itu bukan berarti kita tuh nggak layak untuk melanjutkan hidup. Menyesal bukan berarti kita tuh nggak layak untuk menjadi lebih baik lagi. Itu sangat bertentangan dengan poin yang pertama. Bahwa ingat, penyesalan adalah tanda perubahan dalam hidup, dan menyesal bukan berarti kita tuh tidak layak untuk melanjutkan hidup. Justru dengan penyesalan itu adalah tanda untuk kita selalu hati-hati dalam melanjutkan hidup kita ke depannya. Jadi jangan misalkan kalian ngerasa ketika kalian menyesal dan ketika kalian tuh
terjebak dalam kesalahan kalian di masa lalu atau dosa-dosa kalian di masa lalu, sampai kalian tuh tidak bisa menyembuhkan luka kalian, itu berarti kalian tidak layak untuk hidup lagi. Itu berarti kalian sudah tidak bisa untuk bangkit lagi, itu salah. Karena penyesalan itu sendiri itu adalah awal mula dari kebangkitan, awal mula dari pengobatan, awal mula dari obat untuk teman-teman tuh bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi jangan remehkan penyesalan. Bahkan kalian dosa, kalau ngelakuin dosa, kalau kalian nggak nyesel, itu malah tambah dosa lagi. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan kalian ngelakuin dosa terus kalian nyesel. Penyesalan kalian tuh yang akan Allah nilai sebagai pahala. Oh ya Allah, meskipun dia berbuat dosa, tapi ternyata dia menyesali betul perbuatannya. Meskipun dia berbuat salah, tapi dia benar-benar menyesal dan ingin menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu yang akan dinilai sama Allah. Next slide. Aku izin bentar ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu bahwa ternyata menyesal, berbuat kesalahan itu adalah normal, fitrah. Jadi, how to forgive? Gimana sih cara memaafkan diri sendiri gitu? Gimana sih cara kita tuh bisa menjadi orang yang legowo, menerima diri sendiri? Pertama, ingat tadi yang aku udah sebut juga, sadari bahwa kesalahan dalam hidup adalah kesempatan untuk bertumbuh. Jadi kalau misalkan kalian masih ngerasain penyesalan sekarang, itu tuh kesempatan. Kalau misalkan kalian melihat sesuatu dari sudut pandang negatif, menyesal berarti teman-teman ngerasa bahwa teman-teman tidak bisa memaafkan diri sendiri, itu salah. Bahwa ketika kalian sudah menyesal, it's a sign untuk teman-teman itu bisa merasakan pertumbuhan-pertumbuhan yang akan datang. It's a chance. Ini tuh kesempatan buat teman-teman. Bukan berarti sebuah titik terendah dalam hidup teman-teman. Jadi aku pengen kita tuh bisa melihat dari perspektif yang lebih luas dan perspektif yang biasanya kalau misalkan kita ngelihat penyesalan itu adalah negatif. Tapi mari kita lihat dari sisi positif, dari pintu positif di mana dengan adanya penyesalan, kita itu berkesempatan untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Jadi, grab the chance. Ambil kesempatan untuk bertumbuh itu. Masalahnya, kadang kita tuh dikasih kesempatan untuk bertumbuh, tapi kita nggak mau ngambil kesempatan itu. Akhirnya apa? Ya udah kita terjerembab aja dalam penyesalan-penyesalan kita. Kita tidak bisa memaafkan diri sendiri, kita merutuki kesedihan diri sendiri, kita merutuki nasib. Kita tidak mengambil kesempatan itu gitu. Dan aku pengen ngingetin juga, tanpa merasakan kesalahan, maka sulit untuk kita tuh bisa menemukan kebenaran yang kita tuju dalam hidup. Teman-teman kalau misalkan pengen ngerasain manis sama asin, taunya manis sama asin tuh karena udah pernah ngerasain manis sama asin kan. Kayak teman-teman contoh, gimana rasanya, gimana misalkan contoh teman-teman bikin kue gitu. Kuenya ternyata salah masukin garam. Kuenya nggak manis nih, malah asin. Teman-teman tahu dari mana? Kalau misalkan kue itu tuh harusnya manis. Atau teman-teman tahu dari mana kalau misalkan kue itu rasanya manis. Karena teman-teman yang udah nyicipin duluan gimana rasa manis itu. Sama halnya dengan penyesalan dan rasa salah, teman-teman. Kalian tidak akan bisa menemukan kebenaran kalau misalkan kalian tidak menemukan kesalahan dan tidak tahu apa itu kesalahan, bahkan mengalami kesalahan. Kalau teman-teman udah ngerasa bahwa teman-teman itu salah dalam mengambil keputusan, salah dalam mengerjakan segala sesuatu, maka teman-teman akan secara natural menganalisis. Kira-kira kalau salahnya kemarin aku begini, kalau kemarin yang aku lakuin itu salah, benernya tuh kayak apa? Kan gitu. Kayak contoh misalkan kita baking, kita bikin kue. Wah, kuenya kayaknya malah rasanya gak manis, manisnya gak kerasa. Berarti ada yang salah nih. Berarti harus ditambah takaran gulanya. Atau berarti harus ditambah eh, yang membuat manis apa ya? Apa yang enhance manisnya itu tuh apa? Kan gitu. Jadi tanpa merasakan kesalahan, kita tuh bakalan sulit untuk bisa menemukan kebenaran yang bakalan kita tuju nanti. Jadi kadang ada kebenaran yang kita tahu tuh ya karena kita mengetahui bahwa itu adalah benar. Tapi ada kebenaran yang kita tuh dapatkan karena kita tuh pernah merasakan kesalahan. Dan it's okay, it's normal. Gak apa-apa kalau kita tuh merasakan kebenaran melalui kesalahan yang kita lalui terlebih dahulu gitu. Jadi kita baru benar ketika
kita merasakan salah. Kayak dulu kalau misalkan kita masih kecil, kita pasti banyak banget salahnya kan. Kayak contohnya dulu kita ngerasa bahwa ngerjain 2 tambah 2 sama dengan 4 itu kayaknya susah banget. Salah-salah terus. Perkalian, pembagian gitu kan ya. Kayaknya salah-salah terus. Nah, tapi setelah kita dewasa, kita ngeliat, aduh itu kecil banget tuh. Kok bisa ya dulu aku salah ya? Padahal kayaknya gampang deh. Kita harus salah dulu baru tahu benernya tuh kayak gimana. Tapi kadang kita kan gini ya, kalau misalkan kita ngerjain soal nih misalkan kita ngumpulin 2 tambah 2 sama dengan 4 segala macam. Kita nggak tahu kunci jawabannya. Kita nggak mencoba mengoreksi apa yang kita kerjakan gitu. Maka kita tidak tahu mana yang salah, mana yang benar. Dan kita melanjutkan, kita ngerjain 2 tambah 2 sama dengan 3. Kita akan teruskan pola pikir itu sampai nanti. Itu karena kalau misalkan kita nggak tahu kesalahan kita. Tapi kalau misalkan pekerjaan kita udah dikoreksi guru, oh ini loh yang salah, kamu salahnya di sini, ini caranya harusnya begini, begini, begini. Maka kan kita pasti nanti next time, ketika kita tes lagi, kita nggak bakalan ngulang hal yang sama toh. Kecuali kalau misalkan kita nggak belajar gitu. Ya kan? Itu sih simple itu sebenarnya. Lalu yang kedua, mendendam yang paling berat adalah dendam terhadap perasaan belum bisa memaafkan diri sendiri karena hanya bisa diselesaikan oleh diri sendiri. Gimana tuh? Jadi katanya kalau misalkan kita nggak bisa maafin orang lain dan mendendam, itu bikin sakit diri sendiri. Tapi lebih sakit lagi kalau kita nggak bisa maafkan diri kita sendiri karena itu tuh hubungannya cuma sama diri kita sendiri, teman-teman. Kalau misalkan kita dendam sama orang lain, kita sebel sama orang lain, kalau orang itu baik lagi ke kita, mereka mencoba untuk menarik perhatian kita, mereka mencoba untuk gimana caranya supaya Hima ini gak dendam ya sama aku, gimana caranya supaya Hima ini maafin aku. Itu bisa, insya Allah bisa lebih mudah teman-teman. Tapi kalau misalkan yang menendam itu diri kita sendiri, yang tidak memaafkan diri kita adalah diri kita sendiri, itu gimana ngontrolnya? Kalau udah sampai di tahap gak maafin diri sendiri, itu bingung, susah ngebalikinnya. Karena itu hanya bisa diselesaikan oleh diri kita sendiri. Yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Yang bisa memaafkan adalah diri kita sendiri. Jadi, hapus dendam, hapus sesal. Udah nih, nyesal sekali. Kalau udah menyesal, udah merasa menyesal, hapus rasa sesal itu dan mencoba untuk membuka lembaran baru. Rasakan penyesalan, terima penyesalan, hapus sesalnya. Hapus dendamnya. Maafkan. Lalu yang ketiga, ini penting juga. The past is the part of now and the future. Sadarlah bahwa apa yang kalian lakukan di masa lalu itu mempengaruhi kalian di masa depan sekarang. Bahkan penyesalan kalian itu dibawa karena masa lalu. Dibawa karena perasaan itu. Jadi kalau misalkan kalian sekarang ngerasa, kenapa sih dulu aku harus begini, 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 begini. Tanpa adanya fase itu, kalian tidak akan menjadi fase dari kalian yang sekarang. Dan aku ngerasa aku nggak mungkin bisa jadi konten kreator di bidang self development kayak gini. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa konten, aku nggak bisa nulis buku kalau misalkan dulu aku tuh nggak nakal. Dulu aku tidak bener lurus dari awal. Walaupun nggak ada orang yang 100% lurus ya, tapi maksudnya lurus dalam sudut pandang yang aku akui gitu, yang aku bayangkan gitu. Kalau misalkan dari dulu aku gitu-gitu aja, pasti aku nggak punya pengalaman, pasti nggak punya hal yang bisa aku ceritakan untuk diri aku sendiri sekarang dan melihat bahwa oh harusnya aku tuh bersyukur, aku tuh dikasih kesempatan Allah buat ngerasain salah, ngerasain gagal, ngerasain ini biar lebih bisa menikmati apa apa yang aku rasain sekarang gitu. Jadi nikmat teman-teman itu menemukan kebenaran. Nggak ada yang seindah teman-teman dulunya tuh melakukan kesalahan. Maksudnya kayak gimana tuh? Maksudnya gini, gampangnya teman-teman kalau misalkan tadinya itu ngerjain perkalian itu 3 kali 3 sama dengan 2, 6 kali 6 sama dengan 10. Kalian salah terus.
Kalau udah mencoba tapi salah terus. Terus suatu saat teman-teman bener itu pasti bangganya minta ampun tuh. Aku dulu loh pernah salah. Aku dulu loh nilaiku tuh dulu matematika tuh cuma 10. Sekarang nilaiku tuh bisa 100, sekarang bisa 90. Artinya apa? Kesalahan-kesalahan kalian buat di masa lalu itu yang akan membuat kebenaran nanti di masa depan akan terasa lebih menyenangkan dan menggembirakan dan membahagiakan untuk kalian. Tapi kalau teman-teman tuh ngerasa bahwa masa lalu itu adalah sebuah kisah buangan dan tidak dan terlalu membenci itu sampai akhirnya teman-teman tuh menyakiti diri sendiri, jiwa teman-teman yang teman-teman sakiti, maka impact-nya untuk diri teman-teman gak akan sehebat teman-teman menerima masa lalu itu. Pokoknya menyadari bahwa adanya kesalahan yang kita perbuat di masa lalu itu adalah hal yang akan membawa kita di masa kini dan masa mendatang. Jadi masa lalu itu bukan sekedar kisah buangan, tapi bagian dari perjalanan. Jadi itu bagian dari perjalanan teman-teman. Sekarang kalau misalkan kita contoh perjalanannya Umar bin Khattab. Itu gimana dulu masa lalunya Umar bin Khattab? Kita tahu dulu Umar bin Khattab adalah orang yang memusuhi Islam dan memusuhi Rasulullah sebegitunya. Sampai mau membunuh Rasulullah, sedendam kesumat itu sama Rasulullah. Tapi coba efek yang ditimbulkan setelah beliau menyadari kesalahan beliau dan beliau convert ke Islam. Setelah beliau masuk Islam, apa yang dirasakan? Maka kebenaran yang dia dapat itu jauh lebih menyentuh. Bagaimana ketika pada saat itu Umar bin Khattab tuh mendengarkan surat Toha yang dibacakan oleh adiknya ya, tersentuh. Itu kalau misalkan dari awal udah lempeng tuh Umar tuh, gak mungkin bisa segetol itu untuk membela Rasulullah. Jadi perjalanan hidup setiap orang masa lalu itu adalah bagian cerita, bukan kisah buangan. Jadi jangan dibuang teman-teman. Simpan, simpan menjadikan memori bahwa oh ternyata aku pernah ada di fase ini dan aku bisa melewati ini. Dan aku bisa menjadi orang lebih baik lagi. Teman-teman mungkin sekarang akan terlalu menyesali hal itu, tapi aku percaya nanti di masa depan, teman-teman bakal bersyukur banget sama masa lalu yang teman-teman punya. Teman-teman bakal bersyukur banget teman-teman punya masa lalu itu untuk mempertemukan teman-teman dengan kebenaran yang sesungguhnya. Gitu. Excellent. Excellent. By the way, suara aku kekecilan gak sih? Semoga jelas terdengar ya. Oke. Teman-teman. Terus, oke jelas. Apa yang bisa kita lakukan gitu? Kalau misalkan kita sudah sadar akan semua hal itu. Jadi, memaafkan kesalahan di masa lalu yang terbaik adalah dengan cara berikhtiar sebaik mungkin untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tadi aku udah sebutin juga bahwa mengulangi kesalahan yang sama itu adalah sebuah kebodohan gitu. Karena aku sebenarnya lihat itu dari thread sih. Katanya salah sekali itu namanya pembelajaran. Kalau 2 kali, 3 kali, 4 kali namanya kebodohan gitu. Namanya jadi orang kok nggak belajar gitu kan ya. Ya sebenarnya itu wajar aja gitu. Itu wajar banget. Karena apa? Ya seharusnya kita ketika melakukan sebuah kesalahan kita pasti tahu dong apa yang salah dan gimana cara untuk memperbaikinya. Dan rasanya sangat tidak bijak kalau misalkan kita udah tahu jawabannya kenapa kita salah dan gimana cara memperbaikinya, tapi kita tidak coba untuk berubah menjadi lebih baik. Itu aneh malahan. Dan manusia itu diciptakan untuk menjadi seorang pembelajar yang bisa mempelajari tanda pada setiap hal dalam hidup yang sudah terjadi untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Jadi, kenapa kita tuh disuruh belajar sirah? Kita disuruh belajar masa lalu. Kenapa kita disuruh belajar apa itu fase Mekah, apa itu fase Madinah, atau apa itu masa dakwah di zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Ibrahim. Karena untuk menghadapi masa depan, guys, kita harus lihat apa sih strategi yang dulu mereka lakuin dan apa sih yang buat mereka tuh gagal dan kenapa sekarang kita nggak boleh gagal lagi. Kan kayak gitu. It's all about strategy. Jadi masa lalu itu untuk strategi di masa depan. Karena kita bisa belajar dari masa lalu pasti. Karena masa lalu adalah pembelajaran gitu. Pembelajaran terbaik adalah ya masa lalu yang telah kita lakukan.
apa yang sudah kita lakukan itu adalah pembelajaran terbaik, pengalaman terbaik. Maka gunakanlah masa lalu itu untuk pembelajaran yang baik, guys. Karena kalau misalkan kalian menjadikan masa lalu itu sebagai dendam pribadi, dendam kesumat terus, kalian tidak akan berubah dan tidak akan belajar. Karena sebenarnya itu adalah source atau modal terbaik untuk teman-teman menghadapi kehidupan di masa depan nanti. Maka, agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali, perlu adanya evaluasi. Seperti yang tadi udah aku sebutin. Kenapa kesalahan itu ada? Kenapa kesalahan itu terjadi? Atau mungkin kenapa kesalahan itu terjadi berulang kali? Agar permasalahan yang ada di masa lalu itu dapat diminimalisir untuk tidak terjadi kembali di masa depan. Dan evaluasi terbaik adalah evaluasi dari dalam diri sendiri, bukan evaluasi dengan biar orang lain atau standar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebaik-baiknya evaluasi adalah evaluasi dengan standar diri kita sendiri. Kita tahu kurangnya kita apa, kita tahu lebihnya kita apa. Yang paling tahu itu cuma diri kita. Kalau misalkan kita mengevaluasi diri kita pakai standar atau pakem atau core value-nya orang lain, itu nggak bisa, teman-teman. Malah yang ada tambah stres kita. Oh, gagal menurutnya Raffi Ahmad itu uangnya di ATM misalkan saldonya 100 juta. Itu pasti nggak akan relate sama kita, iya nggak? Artinya core value-nya beda. Artinya standarnya beda. Jadi makanya evaluasi diri kita sesuai dengan uh, apa ya, checklist yang memang itu tuh kita banget gitu. Jangan ngambil checklist orang lain. Karena nanti kalau kita ngambil checklist orang lain, namanya kita mengevaluasi orang lain, bukan diri kita sendiri. Apalagi jangan gampang ikut standar TikTok, standar medsos. Itu kalau kalian mengevaluasi diri kalian lewat standar-standar itu, capek yang ada. Gak bisa ngikutin itu. Itu yang bikin kalian capek. Itu yang bikin kalian overwhelmed, overthinking, dan it's not the best choice. Pokoknya, intinya, aku mau memberikan sedikit kesimpulan dari poin yang aku jelasin ini. Tidak ada jaminan kesalahan di masa lalu tidak akan terulang kembali. Jadi meskipun kita tuh berikhtiar untuk tidak melakukan kebodohan ya dengan mengulang kesalahan kita lagi, tapi nggak akan ada yang namanya jaminan untuk kita bisa tidak melakukannya kembali. Karena gimana pun kadang situasi dan kondisi yang tidak mendukung kita untuk tidak melakukan itu lagi. Cuman karena ada beberapa hal di mana rasanya kayak susah banget deh. Kayak ini ada alasan segala macam. Dan gak apa-apa. Gak apa-apa kalau misalkan kalian masih ngerasa belum bisa 100% meninggalkan atau tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang penting kita mengurangi potensi untuk salah itu gitu. Emang tidak ada jaminan ya, karena gimana pun tuh kan semuanya keputusan Allah ya. Kita kan diperintahkan oleh Allah tuh berikhtiar sebaik mungkin. Kita tuh diperintahkan oleh Allah senantiasa berikhtiar sebaik mungkin agar memberikan hasil yang total atau agar memberikan usaha yang total di mana insya Allah nanti hasilnya juga akan total. Hasilnya sesuai dengan harapan. Tapi meskipun begitu, tetap final resultnya tuh adalah Allah yang memutuskan, teman-teman. Gimana pun nanti gongnya, tujuannya, atau keputusan finalnya itu di Allah, gimana pun. Meskipun kita kadang berusaha, udah begini, kalau misalkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, atau kita sudah berusaha sebaik mungkin, tapi kita mengulang kesalahan yang sama, serahin aja ke Allah. Evaluasi lagi, serahin ke Allah. Kenapa ya Allah, tunjukkan aku hidayahmu, kenapa aku bisa kayak gini, kenapa aku bisa kayak gini, apa sih yang bikin aku kayak gini, apa sih problem solvingnya. Jadi meskipun memang kita tidak boleh mengulang kesalahan yang sama, tapi jangan strict juga jadi orang yang ketika mengulang kesalahan yang sama lagi terus terpuruk lagi. Jangan, tetap bangkit terus dan minta ampun sama Allah dan minta petunjuk ke Allah. Next slide. Next slide. Oke. Kalau misalkan dibilang, gimana sih penyemangatnya atau gimana sih menyemangati diri sendiri untuk memaafkan diri sendiri? Guys, sebanyak apapun nasihat yang atau semangat yang orang kasih ke kalian, pada akhirnya tuh yang bisa nyemangatin dan menyelamatkan itu adalah diri kamu sendiri. Karena aku sering banget ya dicurhatin sama temen atau sama orang gitu. Kadang mereka tuh tidak tidak selalu pengen
nasihat dari kita, kadang cuma pengen didengar aja kan, atau divalidasi. Karena mereka nggak mau nasihat. Karena apa? Karena sebenarnya dorongan paling kuat itu adalah dalam diri sendiri. Makanya kadang kalau misalkan ada orang, karena dia ninggalin aku, atau karena dia begini, aku jadi begini. Enggak. Kalian yang mengizinkan diri kalian seperti itu. Mereka mungkin memang sebagai sebuah apa ya, stimulusnya aja. Mereka stimulusnya. Kamu ngerasa kamu galau karena ditinggalin ini. Iya, stimulusnya adalah mereka. Tapi kamu bisa galau seperti itu adalah kemauan dan kehendak diri kamu sendiri. Karena yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri sebenarnya. Kita mau atau tidaknya. Jadi selagi kontrol terbesar itu masih dalam diri kita, maka eh, semangati diri sendiri dan selamatkan diri kamu sendiri. Ya, sebanyak apapun motivational quotes atau suggestion dari apa namanya psikolog atau dari manapun itu, tapi kalau dari dalam diri kamu sendiri itu kamu nggak bener-bener mencoba untuk bangkit dan mencoba untuk berubah, ya nothing gitu, nggak ada. Perjalananmu dalam memaafkan diri sendiri atas segala hal yang terjadi selama ini tuh nggak akan mudah. Kalau misalkan awalnya tuh kamu memang nggak ikhlas untuk memperbaiki diri dan nggak ikhlas kalau misalkan kamu tuh bener-bener niat. Jadi memang harus niat lillahi ta'ala dan harus ikhlas beneran. Kayak gue mau sembuh, gue mau maafin diri gue sendiri. Kalau kamu sendiri aja nggak mau, gimana caranya? Gak akan bisa. Semuanya tuh start dari kamu. Dan efektivitas dari penyembuhan jiwa terbaik adalah dengan penyadaran diri bahwa kesempurnaan adalah milik Allah dan jiwa kita yang penuh dosa ini pun miliknya. Intinya, kalau misalkan kita pengen jiwa kita sembuh, memaafkan diri sendiri, sadari bahwa kesempurnaan adalah milik Allah dan jiwa kita ini adalah milik Allah. Kepadanya kita berpulang, kepadanya kita menghamba, kita beribadah. Jadi fokus ke tujuan utama kita hidup di dunia untuk apa? Untuk beribadah. Menurutku itu adalah penyemangat terbaik sih. Diri sendiri dan tujuan hidup sebenarnya itu beribadah kepada Allah. Next slide. Oke. Maka kesimpulannya, muara dari jiwa yang merutuki masa lalu, jiwa yang mendamba kebenaran daripada dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan adalah dengan mendeteksi kedekatan kita dengannya. Coba kita cek kedekatan kita sama Allah tuh kayak gimana. Kalau kita tuh cenderung sering nyalain diri sendiri dan merutuki kesalahan kita segitu hebatnya, ukur seberapa jauh saat ini kamu dengannya sampai sulit memaafkan dirimu sendiri sedang ia maha pemaaf. Ukur, ternyata aku udah sejauh ini. Ternyata aku selama ini jauh dari Allah. Sampai-sampai aku gak bisa maafin diri aku sendiri, sampai-sampai aku ngerasa aku gak sanggup buat hidup, aku gak sanggup buat bangkit, aku gak sanggup buat ngelakuin segala hal yang terbaik yang bisa aku lakuin. Kalau misalkan kalian masih ada di posisi itu, cek kedekatan kalian sama Allah, deteksi kedekatan itu. Seberapa dekat? Kalau belum dekat ya PDKT lah. Ukur seberapa lalai dan tidak sadar akan karunia-Nya hingga bertahannya kamu sampai saat ini tuh bukan karena campur tangannya. Ngerasa selama ini kamu bertahan tuh karena dari kamu sendiri. Enggak. Semuanya itu karena kekuatan Allah. Allah yang mampukan kita. Kita yang mau dan Allah yang mau. Kita berkeinginan, Allah yang mengkehendaki. Next slide. Ingat, kembalilah padanya untuk mengembalikan jiwamu yang sudah penuh akan dosa-dosa dan kesalahan di masa lalu, ya bahkan sulit untuk kamu maafkan. Jadi memaafkan diri sendiri itu mulai dari mendekatkan diri kita kepada Allah. Ikhlas, niat yang baik, niat yang tulus, niat benar-benar pengen membersihkan jiwa kita, pengen benar-benar kayak meluruskan lagi niat tujuan hidup kita, maka kita balik lagi ke Allah gitu untuk mengembalikan jiwa itu. Dan apakah Allah akan menerima kita? Guys, kita harus positive thinking itu sih. Karena kalau misalkan kita ragu untuk kembali ke Allah dan tidak yakin bahwa Allah akan menerima kita, kapan kita bakal mendekat ke Allahnya? Kalau misalkan kita ragu terus, kita ngerasa diri kita nggak worth it terus, kapan kita bakal mendekat ke Allah? Kadang ngerasa ada yang, Allah kayaknya tuh nggak sayang lagi sama aku. Allah tuh kayaknya, aku tuh menjijikkan banget ya, munafik banget ya.
kalian bisa ngerasain perasaan itu aja tuh, itu udah dinilai pahala sama Allah. Karena itu artinya kalian sadar kalian belum bisa menjadi orang yang baik. Maka mendekatlah kepada Allah dan mintalah untuk kalian bisa menjadi orang yang lebih baik gitu. Mendekatlah padanya karena semakin kau dekat akan merasakan cinta, akan merasakan seberapa bermaknanya kamu dengan cinta dan kasihnya padamu yang melebihi sayangnya ibu pada anaknya. Kasih sayang Allah kepada hambanya melebihi kasih sayang ibu ke anaknya. Dan itu yang bisa aku sampaikan teman-teman. Next slide. Oke, mungkin bisa diterima ya teman-teman. Mungkin aku mau reactionnya dulu deh di chat. Gimana? Kira-kira bisa dipahami nggak sebelum kita ke section Q&A? Bisa dipahami? Bisa komen aja? Bisa. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih responnya. Aku senang kalau kalian bisa paham. Mungkin kurang lebihnya itu dari aku. Aku kembalikan ke Kak Ayu sebagai moderator. Kita mungkin bisa lanjut ke Q&A. Silakan Kak Ayu. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Makasih ya Kak atas penyampaian materi yang Masya Allah, yang luar biasa ini. Ya aja sampai meneteskan air mata, guys. Baper kayak, ya sih ternyata selama ini aku tuh ya mungkin belum bisa menerima masa laluku kayak gitu ya Kak. Kalau teringat tuh kayak, ya ampun, ternyata kesalahan-kesalahan yang ada di masa lalu tuh kayak segitu parahnya kayak gitu. Terus Allah kasih sekarang tuh kenikmatan yang sangat banyak kayak gitu, tapi ya masih tidak pantas kayak gitu, merasa nggak pantas mendapatkan teman-teman circle yang baik, kayak ya kayak teman-teman di Zoom ini yang sama-sama mau belajar, mau berubah untuk jadi lebih baik, kayak masih berpikir nggak pantas kayak gitu ya teman-teman. Mungkin kita langsung masuk aja ke sesi Q&A, tanya jawab ya teman-teman. Pada teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan ataupun curhat ya tentang kesalahan-kesalahan di masa lalu, boleh banget ya. Boleh raise hand ataupun diketik di kolom chat boleh. Boleh. Pada teman-teman yang ingin bertanya, mau bertanya secara langsung boleh, di kolom chat juga boleh. Sudah ada yang raise hand kah? Kalau belum mungkin bisa Ayu dulu kali ya Kak, yang memulainya. Mungkin Ayu mau curhat sedikit ya Kak ya. Hmm, mengenai masa lalu, kesalahan-kesalahan yang ada di masa lalu. Oke, mungkin udah ada Kak Aziza. Kita bacakan Kak Aziza aja dulu ya Kak ya. Oke, pertanyaan dari Kak Aziza Kurniati. Bagaimana cara kita mengikhlaskan kesalahan orang lain yang berdampak menjadi trauma dalam hidup kita? Oke, boleh langsung dijawab Kak? Oke, izin jawab ya. Siapa tadi namanya? Aziza, Kak Aziza. Kak Aziza, sebenarnya aku ngerasanya gini sih. Kadang kan kalau misalkan orang ngiranya gini, ketika orang lain itu tuh membuat kesalahan kepada kita, rasanya seperti ketika kita tuh harus memaafkan mereka tuh itu berat karena apa? Karena itu tuh memberikan kemudahan bagi mereka kan, memberikan kelegaan bagi mereka kan. Kayak istilahnya benefitnya tuh ke mereka karena kita maafin mereka gitu. Ya kan? Karena kita yang disakiti, kita adalah objeknya di sini yang disakiti. Tapi menurut aku sebenarnya memaafkan orang lain itu tuh benefit yang paling banyak tuh atau benefit yang paling besar itu tuh bukan didapat dari orang yang kita maafkan. Mungkin mereka senang dapat maaf dari kita, udahlah Himamah gampang dimaafin. Gampang lah maafin orang gitu. Udah Himah kayak gitu. Tapi sebenarnya benefit yang paling banyak itu didapat oleh diri kita sendiri. Karena bisa gitu, karena dalam kita memaafkan orang lain atau dalam kita mengikhlaskan atas segala hal yang orang lain lakukan kepada kita, itu banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat. Pertama, sabar. Gimana nggak sabar coba? Bikin kita trauma, bikin kita capek gitu. Gimana terus kita tuh bisa maafin mereka gitu? Maka itu, sabar itu sendiri aja
belum kita maafin aja, kita udah sabar dulu aja atas semua yang dia lakukan ke kita, dan dia dengan santainya maaf, dengan gak serius bahkan mungkin, atau maafnya main-main gitu. Kita berusaha untuk tetap control ourselves. Kita oke, take a deep breath. Oke, harus oke nih, harus sabar nih, meskipun gue belum ikhlas beneran, tapi harus sabar at least menghadapi orang yang bermasalah sama kita aja, kita harus sabar loh. Sebelum trauma dan sebelum apapun itu loh. Apalagi kalau sampai menyakiti kita sampai kita trauma. Orang yang sakit hati, yang kedua, orang yang sakit hati itu doanya dijabah sama Allah. Tapi apakah chance untuk doa kita dijabah sama Allah itu kita mau doain dia hal-hal yang buruk? Rasanya terlalu cetek, rasanya terlalu remeh. Kenapa kita nggak doain hal yang baik untuk diri kita sendiri dan untuk dia di masa depan? Untuk dia bisa menjadi lebih baik lagi. Karena menurut aku tahta tertinggi memaafkan atau tahta tertinggi itu mengikhlaskan saat disakiti itu adalah tidak ingin orang lain juga disakiti dengan cara yang sama. Karena aku ngerasa gini, kalau misalkan ada orang nyakitin aku, mungkin aku bisa terima ini karena ini aku, mungkin aku bisa. Tapi kalau ini orang lain, gimana coba? Jadi tolong ya Allah, aku nggak ingin orang lain disakiti orang itu, aku nggak ingin orang lain itu tersakiti lagi kan. Semacam kayak apa yang aku rasain, tolong jadikan dia lebih baik supaya dia nggak menyakiti orang lain. Itu kan udah tahta tergong menurut aku ya. Jadi itu tuh tahapan yang paling tinggi dalam memaafkan orang lain, karena tidak ingin orang lain terluka dengan hal yang sama. Tidak ingin orang lain tuh merasakan apa yang kita rasakan. Kalau misalkan kita trauma, jangan sampai orang lain trauma. Aku juga pernah ngerasain trauma. Entah ini tuh sesal atau apa ya, tapi ada hal-hal yang tidak ingin, apa ya, hal-hal yang mungkin kalau misalkan susah untuk dimaafkan tuh kayak kekerasan seksual mungkin. Secara tidak langsung aku pernah dapet juga, dan itu jujur menyesalkan sih dan bikin trauma sampai sekarang. Ada trauma sampai sekarang yang mungkin aku nggak ceritain ke siapa-siapa dan nggak ada orang yang tahu juga mungkin, sampai aku tuh membuat aku tuh menjauh dari hal itu gitu. Di situ aku ngerasa trauma aku itu adalah sebuah bentuk dari respon yang wajar. Ketika kita disakiti, kita merasa trauma itu wajar. Tapi untuk tidak memaafkan dan untuk kayak terus mengenang itu sampai membuat kita tuh tidak bisa bangkit, itu yang sebenarnya mengganggu kita. Bahkan trauma sendiri itu kan sebenarnya kadang mengganggu juga ya, tapi aku cenderung kayak lebih mengesampingkan hal tersebut. Aku ada trauma itu, tapi aku ngerasa kayak itu tuh bukan trauma yang benar-benar bisa aku bisa nggak usah mikirin itu, jadi kayak aku berusaha untuk segimanapun trauma itu tuh tidak meranah ke atau tidak merambah ke ranah-ranah vital dalam hidup aku. Jadi kayak seolah-olah tuh ngasih space trauma itu di ruang tersendiri, di mana aku nggak akan ngebuka kunci itu. Dan yang bisa ngelakuin itu sebenarnya diri kita sendiri. Dengan cara apa ya itu tadi, mengikhlaskan segala hal yang telah terjadi itu adalah atas izin Allah. Bahkan rasa sakit yang kita alami itu atas izin Allah, dimana kadang kita ngerasa rasa sakit ini itu adalah sebuah hal yang negatif gitu. Tapi sebenarnya semua hal yang terjadi atas kehendak Allah itu sifatnya positif sebenarnya. Karena itu datangnya dari Allah. Tapi kita manusia tuh melihatnya tuh dari sudut pandang negatif. Nih teman-teman, kacamataku tuh cuma segini. Ini kalau aku ngelihat ke samping ini udah ngeblur. Kalau aku copot ngeblur. Artinya aku tidak bisa melihat berbagai perspektif yang luas gitu. Tapi Allah bisa, dan kita nggak tahu itu. Jadi mungkin memang kita dikasih kesempatan untuk merasakan sakit, itu karena kita tuh pengen dikasih rasa sabar sama Allah. Dikasih kesempatan untuk ngerasain sabar, dikasih kesempatan untuk ngerasain ikhlas, dikasih kesempatan untuk bisa berdoa semustajab itu karena kita terluka. Kadang kita tuh nggak mikirin itu, kadang kita cuma mikirin kita disakiti, kita merasa pihak yang terugikan. Walaupun aku tetap memperjuangkan untuk kita bisa mendapatkan hak-hak kita ya. Jangan sampai ketika kalian gini, misalkan contohnya kasusnya kekerasan seksual tadi. Ada kasus kekerasan seksual. Karena aku memaafkan, maka ya udah aku diem aja. Ya jangan kayak gitu juga. Jangan berarti ketika kita tuh
apa ya, itu kan namanya tindak kejahatan juga kan. Jadi kalau misalkan bisa kita lihat di sini adalah memaafkan tuh bukan berarti kita terus pasrah gitu aja, enggak. Kita juga punya hak untuk bisa melawan, hak untuk bisa menunjukkan kebenarannya seperti apa. Kalau misalkan sudah ranahnya kekerasan seksual atau apapun itu tuh zolim yang ibaratnya tuh bisa merugikan orang lain. Tapi kalau misalkan mungkin cuman kita sendiri uh, ngerasa kayak ini kayaknya masih bisa kita atasi diri sendiri ya, monggo lah. Tapi kalau misalkan memang sudah ranahnya itu menyakiti kita dalam ranah kejahatan ya, dalam kayak misalkan kita ditipu, kita ikhtiar untuk ngelaporin itu ke pihak yang berwajib. Apakah kita tuh berarti namanya bukan memaafkan? Ya nggak kayak gitu. Kita juga ikhtiar untuk bisa apa namanya menunjukkan menegakkan keadilan itu juga ikhtiar gitu. Tapi bukan berarti kita tuh kan terus selalu membenci gitu kan enggak. Ada fase kita maafkan tersendiri, tapi kita juga butuh untuk yang namanya menunjukkan bahwa keadilan tuh tetap harus ditegakkan seperti itu case-nya ya. Jadi jangan terus bilang kalau misalkan maafkan orang lain berarti kita tidak boleh untuk yang namanya menuntut keadilan tuh enggak kayak gitu. Semoga bisa dipahami ya tadi Azizah ya. Mungkin gitu, Kak Ayu. Oke, untuk Kak Aziza insya Allah bisa dipahami ya Kak. Atau ada yang ingin ditanggapi Kak Aziza? Ataukah sudah cukup? Insya Allah udah cukup ya, Alhamdulillah. Oke, kita prioritaskan yang raise hand terlebih dahulu ya teman-teman. Pada Kak Nadia, boleh? Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih Kak Hima atas pemateriannya karena sangat bermanfaat bagi saya. Sebelumnya saya ingin bercerita sedikit karena banyaknya kegagalan yang saya pernah lalui, lalu terdapat beberapa penilaian atau judgement dari orang-orang terdekat saya, mau itu keluarga ataupun orang tua. Nah, hal itu tuh membuat saya menjadi kurang percaya diri gitu, Kak. Jadi takut ngambil keputusan, sampai kayak gak berani melangkah lah. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana cara kita agar bisa percaya diri lagi dan berani mencoba hal-hal baru lagi gitu, Kak. Paling segitu aja. Terima kasih. Boleh Oke, untuk langsung dijawab Kak. ya. Eh, kadang ini ya, emang lingkungan tuh bener-bener penting banget ya untuk kita tuh berproses dan berprogres gitu. Dan mungkin aku mau peluk jauh dulu buat Nadia. Mungkin apa ya, pengalaman masa lalu atau apa yang diberikan oleh orang-orang sekitar bahkan mungkin keluarga apa ya membuat kamu merasa bahwa kamu diragukan, kamu ngerasa apa ya, kayaknya rasanya aku ngambil keputusan apapun tuh nggak selalu dianggap deh. Kayak aku tuh nggak punya ini deh, nggak punya power segala macam. Tapi sebenarnya gini, misalnya kadang kepercayaan dirian itu memang kadang bisa dibangun juga dengan hal itu, dengan kepercayaan orang-orang di sekitar kita. Tapi terkadang menurut aku percaya diri yang paling kuat adalah eh, mungkin nanti jatuhnya agak keras kepala ya, tapi maksudnya nggak apa-apa lah kalau orang yang kurang percaya diri kita ranahnya ke situ dulu. Menurut aku kadang penting untuk kita tuh bisa tahu prospek kita tuh kayak gimana, masa depan tuh kita tuh kayak gimana, apa yang bakalan kita lakuin dan gimana caranya, apa risiko yang bakalan terjadi dan gimana cara kita ngatasinya. Ketika kita mempresentasikan itu kepada orang-orang di sekitar kita, kita ngerasa bahwa misalkan gini, Nadia bilang, Pak, Bu, aku mau nikah. Kamu itu ya gak siap nikah, orang kamu tuh orangnya begini, 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 segala macam. Aku tuh ragu kamu tuh bakalan siap nikah orang kamu aja, apa-apa tuh masih diladenin, kamu begini, begini. Ketika orang tua seperti itu, mungkin itu make sense, wajar. Mereka meragukan kamu karena mereka tahu kamu tuh kayak gimana. Iya nggak sih? Iya. Tapi kalau misalkan, beda lagi kalau misalkan mereka emang memang selalu yang selalu meragukan segala keputusan. Tidak, tanpa alasan ya. Kalau tadi kan ada alasannya, karena apa? Oh, karena Nadia tuh belum bisa mengontrol emosi, nggak cocok kalau nikah dulu. Apalagi Nadia tuh belum belajar segala macem. Nah, itu artinya ya wajar kamu ditolak gitu, wajar kamu nggak disupport. Tapi kalau misalkan kamu tuh benar-benar mempersiapkan apa yang kamu lakukan, kamu tuh pengen nyoba segala sesuatu tuh benar-benar kayak kamu, intinya gini, ketika kita tuh, ini prinsip ini juga ya, bagaimana meyakinkan orang lain. Eh, kadang kan
sebenarnya gini, support terbaik itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Kalau misalkan kita sendiri kadang ngerasa tidak percaya dengan diri kita sendiri, bagaimana kita meyakinkan orang lain untuk support kita? Sekarang pertanyaan dulu, evaluasi dulu buat Nadia. Selama ini, apa yang Nadia lakuin, apa yang Nadia presenting ke orang tua, atau presenting ke ke orang-orang di sekitar Nadia, itu bagaimana cara Nadia menyampaikan rencana ke depannya Nadia? Bagaimana cara Nadia itu menyampaikan apa yang sebenarnya Nadia itu rencanakan selama ini? Apakah Nadia itu cuma asbun doang? Ah, kamu mah asbun doang. Kemarin bilangnya pengen ini, sekarang ini, sekarang ini. Maka wajar mereka merasa, udah kamu mah dari kemarin gitu doang, nggak ada aksinya. Tapi kalau misalkan kamu berani nekat untuk membuktikan itu, maka pandangan orang lain ke kamu bakal berubah. Jadi sebenarnya prinsipnya adalah kalau kamu ngerasa nggak percaya diri dan kamu ngerasa nggak tertata untuk mempersiapkan apa yang kamu rencanakan, yang paling penting kuncinya adalah nekat. Aku tipikal anak yang planner banget. Aku tipikal anak yang tertata. Jadi apa-apa tuh harus pakai rencana dan banyakkan mikir daripada aksi. Sampai sekarang tuh aku punya bisnis yang sampai sekarang belum jalan lagi karena kebanyakan aksi, kebanyakan mikir, kebanyakan segala macam, yang sampai sekarang tuh aku masih takut buat ngelanjutin lagi dan masih nggak tahu gimana caranya. Padahal sebenarnya kalau misalkan emang bener-bener pengen niat lillahi ta'ala, aku bisa. Cuman sampai sekarang masih ragu aja, karena apa? Karena kebanyakan mikir. Nah, mungkin kita tuh selama ini kebanyakan mikir, sampai kita tuh nggak bisa terjun, nggak bisa ngelakuin itu. Dan karena kita nggak bisa terjun, kita nggak bisa ngebuktiin ke orang lain bahwa, oh ini loh, yang aku lakuin. Jadi, pertama, menurut aku yang paling penting adalah gimana kita tuh bisa membentuk kepercayaan diri tuh dari diri kita sendiri dulu. Jangan ngandelin orang lain, karena kita nggak akan selalu sama orang lain. Pertama, itu satu. Kita berdiri di atas kaki sendiri lah, intinya kayak gitu. Terus yang kedua adalah PR-nya adalah bagaimana membuat orang lain itu bisa ngerti sama jalan pikir kita. Presenting our future, presenting our plan gitu, rencana kita dengan sebaik mungkin biar orang lain tuh paham. Makanya kita butuh yang namanya planning. Makanya kita butuh yang namanya risiko. Apa risikonya ketika kamu mengambil keputusan ini? Misalkan Nadia, Kak, Bu, aku mau nikah. Kamu tuh belum siap kayaknya. Enggak, aku udah siap. Aku buktiin aku dalam sebulan, dalam 2 bulan, atau dalam 3 bulan, aku bakalan jadi anak yang begini-begini di rumah. Aku bakalan bangun jam 3, aku bakalan masak setiap hari, aku bakalan ini segala macam. Buktiin. Aku juga udah belajar. Ini sertifikat pranikahnya. Misalkan. Tapi nggak ada calonnya juga masalah itu. Oke, mungkin kayak gitu aja ya Nadia. Semoga terjawab. Baik, terima kasih banyak, Kak. Alhamdulillah, udah terjawab ya Kak ya. Oke, kita lanjut ya Kak ya. Ayo izin membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Pertanyaan dari Kak Siti Maimunah. Akhir-akhir ini aku sering merasa tidak berharga. Dosa-dosa yang pernah aku lakukan terus terulang, bahkan sampai sekarang pun masih belum bisa aku lepaskan. Aku sadar terhadap dosaku. Seperti yang Kakak bilang, orang yang mengulangi kesalahan adalah orang yang bodoh. Aku sadar akan hal itu. Dan rasanya seperti di luar kendaliku. Aku tumbuh di lingkungan yang toksik, yang membuatku sering merasa sendirian dan tidak dimengerti. Orang-orang di sekitarku lebih sering menghakimi daripada memahami. Kadang aku marah pada diriku sendiri. Marah karena tidak bisa berubah, marah karena terus merasa lemah. Semua ini membuatku semakin sulit untuk melihat nilai diriku sendiri. Jadi Kak, gimana aku harus memahami diriku sendiri? Makin kesini semakin tidak mengenal Allah dan semakin tidak bisa mengendalikan diri. Aduh, sakit banget bacanya. Karena jujur sampai sekarang aku juga sering ngerasa kayak gitu, guys. Kalau misalkan kayak ngerasa ini adalah permasalahan pribadi, tidak. Mungkin ini permasalahan kebanyakan orang juga. Ngerasa di tengah jalan, kayak aku tuh udah ambil keputusan buat hijrah segala macem. Tapi kok rasanya aku tuh kayak nggak, kayak bukan makin deket, tapi kayak makin jauh gitu. Sampai alhasil kita ngelakuin kesalahan yang sama, kita ngerasa bahwa
ya kita tahu bahwa itu salah kita gitu. Tapi teman-teman, sebenarnya aku ngerasa kayak gini ya. Jadilah orang yang tahu malu. Sampai sekarang mungkin aku banyak masih ngelakuin kesalahan gitu, tapi ketika aku kadang masih dilakuin lagi, tapi ketika aku tuh mencoba ingat-ingat lagi dan mikir-mikir lagi dan ingat malu, itu aku biasanya gagal untuk melakukan kesalahan itu, gagal untuk melakukan dosa itu, mengeliminasi dosa itu karena aku malu. Aku udah kebanyakan dosa dan Allah ngelihat aku sekarang. Kalau kalian ngerasa, Kak Hima, Masya Allah banget, segala macem. Hah, jangan. Aku juga orang biasa. Aku juga buat salah. Aku juga masih struggling. Kayak, Allah tuh ngelihat aku loh. Aku emang nggak lagi Zoom sama temen-temen high girl space. Aku emang lagi nggak konten ditonton banyak orang. Tapi Allah yang nonton aku loh. Kenapa aku nggak ada malu-malunya? Dan perasaan malu itu emang harus selalu tumbuh. Untuk apa? Untuk kita tidak mudah melakukan hal-hal yang Allah larang gitu. Dan yang paling penting adalah jangan terlalu sering sendiri. Karena sendiri itu tuh bisa menjerumuskan kita pada hal yang negatif. Sendiri itu, makanya kenapa dalam Islam tuh kan kayak aku ngebuat Islam itu kayaknya agama ekstrovert deh. Agama socialize banget, kayak harus semuanya tuh bersosialisasi, berjamaah, apa bareng-bareng, pengajian segala macam. Wah, ibadah tiap hari di masjid segala macam. Itu karena memang sendirian itu tuh ladang maksiat, guys. Karena yang mau berjamaah itu selain pahalanya lebih gede, juga menghindarkan diri dari kemaksiatan kita. Karena kita pasti bakalan pikir-pikir kalau misalkan kita tuh sama orang lain buat ngelakuin maksiat. Kayak aku nggak mungkin secara to the point frontal ngelakuin kesalahan aku di depan teman-teman. Jaga image dong. Iya nggak sih? Tapi kalau misalkan kita udah terbiasa rame-rame terus, kita pasti bakalan aneh kalau misalkan sendiri terus kita ngelakuin kesalahan. Karena itu yang bakalan aku lakuin. Aku bahkan ya, aku ngerasa aku tuh bukan nge-zoom atau ngisi kayak gini tuh untuk menjadi lebih baik. Tapi Zoom ini menjadikan aku untuk lebih baik. Setiap aku ngisi itu menjadikan aku lebih baik. Karena apa? Karena aku ingat setiap aku pengen ngelakuin kesalahan. Ingat, Him, lu tuh baru ngisi kemarin. Jangan bego jadi orang, jangan bodoh jadi orang. Lu gak malu? Lu ngelakuin ini terus tiba-tiba mereka yang Zoom kemarin tahu. Malu. Nanti CCTV kita di padang mahsyar. CCTV kita pas kita tuh nanti di akhir jelas kita ngapain aja di dunia. Karena kita ngelakuin terus tuh karena emang kita tuh nggak tahu malu dan emang nggak sadar bahwa CCTV terbaik tuh Allah. Kita nggak sadar itu. Jadi sebaik mungkin ya menurut aku, gimana cara kita untuk tidak mengulangi kesalahan sama, yang sadar bahwa kita tuh selalu diawasi 24 jam tanpa henti. Dan kalau kita tidak belajar, makanya kita perlu belajar akidah bahwa Allah itu maha melihat, bahwa Allah itu maha tahu. Setelah kita belajar akidah, maka kita akan takut sama Allah. Katanya Allah sayang sama kita. Kok kita harus takut sama Allah? Namanya nasihat itu, setiap situasi dan kondisi itu beda-beda. Kalau lu lagi ngelakuin dosa, banyak dosa, dan selalu ngelakuin terus, maka nasihat yang paling benar adalah nasihat bahwa lu tuh harus malu sama Allah. Lu tuh harus takut sama Allah. Allah tuh maha penyayang, tapi Allah itu juga punya neraka. Allah tuh juga punya siksa kubur lu kalau lu tahu. Tapi kalau lu misalkan lagi emang dalam kondisi down, kondisi ngerasa nggak ada yang sayang sama lu, Allah tuh maha penyayang. Sayangnya tak terbilang, bahkan melebihi sayangnya ibu ke anak. Makanya yang namanya nasihat itu menyesuaikan situasi dan kondisi. Kalau emang lu tuh lagi gampang banget ngerasa kayak ngelakuin dosa, yang paling penting, yang paling baik adalah mengingat bahwa Allah tuh tega kalau misalkan kita tuh nggak nurut. Nah, nanti itu bakal ditimbang amal baik buruk kita. Jangan lupa, meski Allah maha penyayang, Allah maha adil.
Makanya kita belajar akidah, kita belajar sifat-sifat Allah tuh untuk itu, teman-teman. Sebelum kita untuk untuk meningkatkan iman kita. Mungkin gitu sih. Barakallahu fiik. Ada lagi, Mbak Ayu? Masih ada Kak. Masih bisa Kak? Ayu bacakan. Oke, kita lanjut ya. Semoga bisa terjawab ya untuk Kak Siti Maimunah tadi. Selanjutnya dari Kak Repa. Kak, bagaimana cara kita bisa memaafkan diri kita sendiri, sedangkan saat kita mencoba lebih baik, banyak orang terdekat yang membuat kita terus merasa bersalah hingga kita putus asa. Itu Kak. Hmm, Mirip gimana sama ya? gue lama-lama. Nih, ini sebenarnya tau gak sih guys, yang kalian tanyain tuh semua ada di buku aku. Nyesel kalian gak beli buku aku. Ya, pokoknya kalau mau beli di Gramedia ya. Oke, marketing. Pokoknya intinya menurut aku sebenarnya gini. Ini berkaitan juga dengan percaya diri tadi yang kita bahas sama Kanadia. Guys, kita tuh ngerasa nggak pede untuk berubah menjadi lebih baik. Itu karena apa sih? Karena kita sendiri itu nggak yakin sama diri kita. Bayangin, kita nggak yakin untuk menjadi lebih baik. Itu batu sandungan kita tuh sebenarnya itu, bukan orang lain. Orang lain tuh pihak eksternal. Pihak eksternal itu tidak akan bisa kita atur, kita kontrol tuh nggak akan bisa. Bahkan eh, ulama pun juga ada yang nggak suka. Ustadz Adi Hidayat juga banyak hatersnya. Ustadz Khalid dituduh apa? Wahabi apa-apa. Ustadz siapa lagi? Banyak haters. Coba kalau Ustadz-Ustadz itu mikirin haters-haters satu yang nge-share video meme Ustadz-Ustadz itu terus kayak, wah Ustadz Ustadz ini digolongkan ini, kafir, segala macam. Apa nggak overthinking mereka? Tapi kan mereka nggak berusaha untuk apa ya, menanggapi itu. Karena pasti ada orang yang setuju dan nggak setuju. Even orang baik pun. Even Ustadz pun, apalagi kita, apalagi lo. Apalagi kita yang lagi baru aja berubah. Apalagi kita yang masih compang-camping kayak gini. Kalau ada orang ngatain, jadikan itu sebagai ujian kita. Kalau kitanya mau, emang beneran mau berubah, apapun omongan orang lain, ibas habis. Percaya dirian tuh datang dari diri kita sendiri. Kalau kalian pikir aku langsung jadi konten kreator, pede segala macam kayak gini, enggak guys. Dulu aku tuh SMP, SMA itu nakal. Teman-teman aku tuh anak-anak hits, anak-anak yang bahkan rajin sholat duha aja aku bilang alim gitu dulu. Bahkan dulu aku ngeliat anak rohis aja kayak Masya Allah kayak gitu. Malu nggak kira-kira gua ngonten terus tiba-tiba kayak kayak 180 derajat dilihat orang-orang di sosmed, malu nggak? Kira-kira ada pikiran nggak? Oh, Hima tuh dulu nggak kayak gitu, dia aslinya dulu nggak kayak gitu. Waktu SMA, Hima tuh waktu SMA tuh dulu segala macem. Dulu dia juga pernah suka sama cowok. Dia dulu ngejar-ngejar cowok segala macem. Ada aja pasti hal-hal kayak gitu tuh. Omongan negatif tuh gak kan pernah habis. Even konten kita positif. Even kalau misalkan kalian lihat konten aku kayaknya positif banget, ada juga yang komen negatif, ada juga. Mungkin nggak kelihatan di komen, ada juga yang DM. Kak, kenapa ya kakak tuh kayak gini, 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 gini. Itu konten positif loh. Emang kadang itu kita tuh terlalu jahat pada orang baik. Sampai kita tuh nggak fokus sama orang-orang yang udah jahat duluan, yang emang mereka tuh harus diperbaiki. Kayak kita tuh menuntut kebaikan dari orang baik untuk baik, 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 baik. Contoh kayak Pak Anies kemarin kan, nggak jadi presiden. Dituntut, kenapa Pak Anies ini begini-begini? Lah, dia tuh bukan orang dia tuh bukan siapa-siapa, presiden bukan, pemerintah bukan, dia tuh pengangguran. Kenapa lo tuntut dia begini-begini begini? Ya sana lah salahin pemerintahnya, kenapa nyuruh Pak Anies? Kayak gitu loh. Kita tuh bakalan selalu dituntut untuk hal-hal yang mungkin eh, apa ya? Mungkin kita ngerasa kayak kenapa sih aku tuh pengen berubah menjadi lebih baik, tapi begini begini begini. Ya karena itu ujiannya teman-teman. Karena kita berubah. Emang ketika berubah tuh nggak akan diuji. Oh, jangan harap ketika iman kita tuh naik, kita tidak akan diuji. Para nabi dan rasul itu loh. Ya, gila-gilaan loh, gimana coba? Nabi Nuh loh. Berapa loh ininya? Ujiannya apa coba? Anaknya sama istrinya.
nggak beriman. Nabi Lut, terus Nabi Ibrahim, sulit diberi keturunan. Nabi loh, itu seorang nabi loh. Semakin tinggi kita menjadi tingkatan kita sebagai seorang manusia yang beriman, ujiannya semakin dar-der-dor. Rasulullah diujinya ketika menjadi rasul, ketika udah berdakwah. Padahal dulunya diberi gelar Al-Amin karena dapat dipercaya, karena dipercaya sama masyarakat Mekah. Kayak apa ya? Kayak dipuji-puji masyarakat, dipuji-puji sama masyarakat Mekah. Diujinya ketika diangkat derajatnya menjadi seorang rasul. Nah kita, remahan rempeyek ini nggak mau dikatain sama orang. Hello, lu siapa? Kita ini bukan siapa-siapa. Wajar orang bakalan ngatain dan orang pasti akan selalu ngatain meskipun dunia ini merasanya kayaknya dunia sudah lebih baik. Sudah lebih baik pun ada juga orang-orang rese. Namanya dunia itu selalu hitam putih gitu. Ada aja orang-orang yang rese. Bahkan kadang orang tuh nggak bermaksud untuk ngomongin kita atau ngatain kita. Mereka tuh cuman ngomentarin aja karena kita berubah. Contoh misalkan, Hima yang tadinya pakai kerudung selempang kayak gini, yang kayak gini. Terus habis itu tiba-tiba pakai himar atau French himar atau apapun itu. Terus habis itu kayak gini, loh, ini tumben pakai kayak gini. Kita udah, kamu tuh menyakiti hatiku, aku tuh hijrah, aku tuh begini, kamu tuh nggak tahu ya. Loh, mereka tuh juga nggak tahu. Kenapa kamu over gitu? Mereka tuh cuman kaget sama perubahan kamu. Orang berubah, yang tadinya hitam terus tiba-tiba putih, ya apa nggak bikin kaget? Yang tadinya nggak menutup aurat terus tiba-tiba menutup aurat, apa nggak kaget? It's a normal response. Kadang kita tuh nganggap itu tuh yang nggak normal, padahal sebenarnya normal. Kita yang terlalu berlebihan gitu. Jadi jangan terlalu baper. Ingat kalau misalkan kita udah pede segimananya, insya Allah Allah bakal lihat dari different things. Dulu aku tuh waktu les dibilang, mau kemana Him, layat ya, kok item-item. Mungkin mereka ngerasanya itu bercanda. Mungkin, tapi buat orang hijrah tuh kayak, hard bro, sakit banget bro. Lu pikir gue kayak gini karena gue mau ngelayat? Kagak. Item-item nih, Sayyidah Fatimah, lu gak tahu. Mereka mungkin gak tahu. Kita tuh tahu ya, kagak, orang emang cakep aja hitam-hitam kayak yali-yali nih. Kenapa nggak kita nanggepin kayak gitu? Kita aja yang buat susah sebenarnya. Udah mentalin aja, pede aja gitu. Pedenya tuh dari diri kita, oke? Itu mungkin kayak. Oke, itu Kak Repa ya. Semoga bisa dipahami. Lanjut ya Kak ya. Tinggal 2 pertanyaan insya Allah. Dari Kak Satriani. Izin bertanya Kak. Begini Kak. Di zaman sekarang kan kita itu sering disuguhkan dengan ajakan untuk mencintai diri sendiri atau self-love sebagai kunci kebahagiaan dan penyembuhan luka batin. Tapi di sisi lain, banyak juga yang justru merasa semakin kosong dan sendirian, meski sudah berusaha mencintai dirinya sendiri. Mungkin karena tanpa sadar kita lupa melibatkan Allah dalam proses mencintai diri. Nah, yang menjadi pertanyaanku itu, bagaimana sih sebenarnya cara menyeimbangkan konsep self-love dengan nilai-nilai spiritual seperti tawakal dan ridho pada takdir Allah? Apakah self-love dalam Islam memiliki arah dan batas tertentu? Gitu. Oke. Jadi sebenarnya self-love itu bukan konsep Islam sebenarnya. Dalam artian self-love yang sekarang tuh ya. Apalagi self-love liberal. Nah itu yang disampaikan sama Ustadz Shotori sama Ustadz Tika itu, aku ingat banget Ustadz Tika tuh bilang kayak gini, konsep self-love sekarang itu udah bukan self-love yang kayak kita tuh berusaha menerima diri sendiri. Ya udah, bilangin menerima diri sendiri tuh ya menerima diri sendiri aja gitu. Jangan kayak seolah menormalisasikan kesalahan-kesalahan yang kita miliki gitu. Kadang kita ngerasa gini, katanya emang kita harus menerima kesalahan kita ya. Iya, menerima, tapi kan tetap kita sadar bahwa itu salah dan itu dosa. Bukan yang namanya terus menormalisasi itu dan kayak menganggap itu tuh sebuah kewajaran dan it's okay, terusin aja. Kan nggak mungkin kayak gitu. Masalahnya self-love itu seperti itu. Jadi kesalahan itu tuh dianggap sebagai sebuah, itu aku mencintai kesalahan itu dan it's okay. Ini normal. Sebagai manusia wajar salah. Tapi kayak salahnya itu adalah mereka tuh menganggap bahwa self-love itu tuh kebebasan untuk menjadi diri sendiri sebebas-bebasnya.
mencintai diri sendiri sampai lupa bahwa cinta terbaik untuk diri sendiri adalah bagaimana supaya kita menjauhkan diri kita dari api neraka. Itu self love dalam sudut pandang Islam tuh harusnya kayak gitu. Makanya benar apa kata tadi siapa yang nanya ya? Pokoknya benar apa kata kakaknya bahwa emang sebenarnya konsep self love sekarang itu tuh udah nggak masuk lagi karena self love-nya tuh sudah disusupi nilai-nilai liberal di mana kayak bebas lah, aku bebas ngapain aja, aku bebas jadi diri sendiri, terlalu berlebihan membanggakan diri sendiri. Aku tuh semuanya melakukan hal itu karena diri aku sendiri. It's all about me, it's all because of me. Aku sukses tuh karena diri aku sendiri. Jangan kayak gitu, ntar kamu sombong. Iya, memang itu semua kamu yang lakuin, tapi atas izin Allah. So, tunjukkan gratitude ke Allah dulu. Tunjukkan you're grateful dulu ke Allah gitu. Karena kamu nggak bisa ngelakuin ini atas izin Allah. Tapi biasanya kalau misalkan self love sekarang tuh konsepnya nggak kayak gitu lagi. Ya, bahkan aku juga pernah sempat share juga kalau stoikisme itu juga in a heart level itu sangat berbeda jauh dengan konsep nilai-nilai keislaman. Karena apa? Karena konsep stoik itu merasa diri kita tuh tidak pernah lemah, diri kita tuh kuat gitu. Diri kita tuh pokoknya aku tuh bebas menerjang dunia, aku pokoknya maju-maju terus aja gitu. Padahal sebenarnya kita tuh harus mengakui bahwa diri kita memang manusia yang lemah. Tadi, balik lagi, bahwa manusia merupakan makhluk yang tidak sempurna, bahwa kita lemah, kita berbuat salah, kita berbuat dosa, kita nggak apa-apa sedih, it's okay sedih, kita nggak apa-apa nangis. Kadang kan orang stoik itu kan sampai ngerasa kayak flat ya hidupnya, karena nggak boleh terlalu senang, nggak boleh terlalu sedih. Iya, benar itu emang benar. Tapi untuk sedih, untuk senang itu wajar dalam hidup. Rasulullah juga ngerasa kayak gitu. Jadi kadang orang stoiknya yang udah ekstrim, mereka nggak bakal ngerasa apa ya kayak hidupnya tuh merasa flat aja dan apa ya, kayak ya nggak ada gairah hidup gitu loh. Nah, sebenarnya itu juga nggak boleh gitu. Kita harus tetap punya giroh, semangat, ambisi. Tapi tujuannya tetap apa? Tujuannya tetap self love yang mendekatkan diri kita ke surga gitu. Jadi self love-nya sebaik-baiknya self love kita adalah self love yang bisa mengantarkan kita tuh ke surga, bukan menjadi penyambung untuk kita ke neraka gitu. Kayak contoh misalkan aku ngerasa percaya diri banget kalau misalkan pakai kalau misalkan nggak pakai kerudung karena aku punya rambut yang lebat, bagus, seperti rambutnya Anggun C. Sasmi, yang itu kayak flowy banget. Apalagi aku ke salon kayak, oh my god, it's so beautiful. And ini sangat tidak mungkin kalau cuman aku doang yang melihat. Orang lain harus melihat, siapapun harus melihat. I love myself, I love my hair. Ini ciptaan Allah, aku harus menunjukkan itu kan, tapi caranya salah. Kan nggak seperti itu harusnya. Jadi sebenarnya kita harus tetap melihat term and condition-nya. Term and condition-nya sesuai dengan apa? Sesuai dengan guideline kita, sesuai dengan guidance kita, life guidance kita, yaitu Quran dan Sunnah. Makanya kenapa apapun itu, kalian boleh kok belajar pemikiran apapun itu, stoikisme segala macam. Bahkan aku juga baca buku stoikisme, aku ngerti stoik itu, oh konsep stoik itu yang kayak let them, terus kayak konsep-konsep yang kayak the let them teori. Sekarang tuh kan lagi hype banget buku the let them teori, kayak biarin mereka ngapain aja, pokoknya kita fokus aja ke diri kita. Tapi sebenarnya fokus ke diri sendiri terlalu lama tuh juga nggak boleh banget teman-teman. Karena apa? Kayak balik lagi, Islam itu agama yang ekstrovert ya, katakanlah kayak harus peduli sama sesama. Kalau tetangganya kesusahan dibantu, kalau begini jadi kayak emang nggak boleh ya terlalu sendiri, emang nggak boleh individualis karena memang kita hidup di dunia ini tidak sendirian saja. Jangan terlalu fokus sama diri sendiri, tapi kita juga tidak boleh mengabaikan diri sendiri. Nah, yang paling penting adalah gimana cara kita melihat pemahaman-pemahaman atau pemikiran-pemikiran di luar itu, kita melihat dengan bingkai Islam, mana yang masuk ke bingkai Islam ini. Kalau yang nggak masuk ya jangan diterima. Ya, stoikisme apa yang paling masuk sama Islam? Mungkin stoikisme itu juga ada konsep-konsep tawakalnya, berserah aja. Ya udah let them, kayak ya udah kayak oh apa sih yang bakal terjadi nanti? Ya udah terjadi biarlah terjadi. Aku hanya akan berfokus pada apa yang bisa aku lakukan, apa yang bisa aku kontrol. Karena itu juga prinsip tawakal, prinsip ikhtiar itu seperti itu. Kita mengikhtiarkan apa yang bisa kita ikhtiarkan. Bukan kita yang namanya merutuki apa yang tidak bisa kita ubah. Nah, itu masuk tuh. Ya udah kalau masuk ya udah nggak apa-apa. Tapi kita bukan makanya jangan jadi feminis, jangan jadi stoikisme segala macam yang apa. Karena
ada baiknya, ada buruknya, guys. Feminis coba sekarang kalau misalkan kita lihat apa yang mereka perjuangkan. Yang mereka perjuangkan tuh adalah hak-hak perempuan. Hak-hak perempuan tuh apakah harus memang diperjuangkan? Iya, harus diperjuangkan. Tapi apakah dengan cara seperti feminis? Enggak, guys. Apakah kita ketika memperjuangkan perempuan harus jadi feminis? Enggak juga. Karena banyak pemikiran mereka tuh yang sudah tidak sesuai dengan jalur lagi. Ada aja pemikirannya. Semuanya dipermasalahin. Itu yang jadi yang bakalan yang harus menjadi term and condition kita, harus melihat situasi dan kondisi pertama. Yang kedua harus melihat udah diatur belum sama Quran sama Sunnah, udah ngatur belum? Kalau udah gimana? Kalau belum, gimana pendapat para ulama? Ijtima para ulama, ijtihad para ulama. Kayak gitu, mungkin kayak gitu ya. Barakallahu fiik. Masya Allah, semoga bisa dipahami ya Kak Satriani. Pertanyaan terakhir ya Kak, ayo izin bacakan. Dari Kak Tata Tanti. Assalamualaikum Kak Hilma dan Kak Ayu, izin bertanya. Saat ini Alhamdulillah aku udah di tahap ikhlas dan lapang atas segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena dari tahun 2021 sampai 2023, aku ada di fase menyalahkan diri sendiri dan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena di awal tahun 2021 aku diuji bertubi-tubi seperti halnya orang tuaku tiba-tiba keluar masuk rumah sakit, kakak yang tiba-tiba terlilit hutang, ekonomi keluarga yang menurun, ditambah beban kerja yang semakin menekan dan aku harus menjadi tulang punggung keluarga, serta aku gagal untuk melanjutkan pernikahan. Dari segala hal yang terjadi itu, aku memendam segala masalah di hati tanpa bercerita kepada siapapun. Impact buruknya saat ini, aku menderita vertigo dan GERD akut. Yang ingin aku tanyakan, apakah menjadi anak perempuan yang diandalkan itu tidak boleh mengatakan bahwa kita lelah, capek, sedih? Karena sejauh ini aku berusaha keras untuk tetap tersenyum dan tenang dimanapun aku berada. Langsung dibaca. Kak Tata, nah ini tadi yang aku sebutin. Kalau stoik itu kan nggak boleh mengakui bahwa kita lemah. Ya, padahal memang sejujurnya kita tuh lemah. Kita tuh manusia yang capek, manusia yang lemah. Manusia yang mungkin banyak hal yang tidak sesuai dengan kapasitas kita yang tidak bisa kita lakukan. Sekarang coba menghadapi orang tua keluar masuk rumah sakit, kakak terlilit utang, yang kita sebagai anak perempuan yang harus menghadapi itu semua secara bersamaan mungkin. Ya nggak mungkin, nggak apa-apa gitu. Pasti bakalan capek, pasti bakalan lelah. It's normal. Bukannya nggak boleh. Itu malah respon yang sangat wajar, respon yang sangat masuk akal untuk terjadi pada saat itu. Tapi masalahnya adalah coping mekanismenya gimana? Gimana cara menyelesaikan perasaan-perasaan itu? Ya, sekarang gini, apapun masalah dalam hidup ini, aku nggak akan bilang aku tuh ngerti apa yang dirasain karena aku tidak merasakan itu. Cuman yang paling aku relate adalah aku juga pernah gagal dalam pernikahan. Bahkan baru aja. Bukan gagal dalam pernikahan, tapi gagal untuk mau menikah. Gitu. Ya adalah kali ya kisah-kisah cinta. Patah hati juga pernah. Mungkin aku bahkan lebih relate sama yang patah hati-patah-hatiannya. Tapi yang aku percaya di sini adalah aku ngerasa bahwa gini, banyak hal yang kita tuh sama sekali tidak tahu dalam hidup ini. Bahkan kenapa Allah menguji kita, itu kita tidak tahu. Aku nggak tahu. Mungkin aku ngerasa kayak, kakak tuh harus positive thinking, kakak harus segala macem. Aku nggak akan dengan mudah bisa mengatakan itu ketika aku tidak merasakannya dan Kak Tata yang merasakannya. Kak Tata tahu gimana rasanya. Kak Tata tahu gimana merasakan apa yang selama ini kakak rasakan itu. Tapi kita nggak tahu apa yang sebenarnya Allah tuh siapkan untuk kita. Dan mungkin sampai sekarang Kak Tata belum merasakan itu. Tapi suatu saat Kak Tata pasti bakalan nemu jawabannya kenapa Allah kasih ujian itu ke Kak Tata. Tapi kakak baru bisa ngerasain apa alasan Allah itu ngasih itu ke kakak. Kalau misalkan kakak tuh ikhlas dulu, menerima dulu apa yang Allah kasih ke kakak, dan bisa menghadapi itu dengan hati dan jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang tuh susah didapat loh. Tapi teman-teman, jiwa yang tenang itu menyelesaikan separuh dari masalah kita. Aku lupa kata imam siapa. Pokoknya intinya, kunci menyelesaikan masalah hidup adalah jiwa yang tenang. Dan jiwa yang tenang itu didapatkan dengan
sholat yang baik dan benar. Makanya, kenapa sholat itu ujiannya berat? Kenapa sholat itu harus 5 waktu? Kenapa sholat itu yang pertama kali dihisap? Karena kalau misalkan sholat kita benar, hidup kita benar. Ujian segede apapun dalam hidup kita. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena memang seperti itu teman-teman. Sholat itu ujiannya besar. Prosesnya panjang. Prosesnya panjang itu dalam artian apa? Dalam artian kita tetap sholat seumur hidup kita. Seumur hidup kita. Dan sholat itu sehari 5 kali. Ada waktunya. Bahkan sholat kita tuh tepat waktu. Aduh, maaf banget teman-teman. Dengar suara kucing ya. Maaf banget ya. Tapi semoga tetap bisa fokus. Pokoknya intinya, bahkan jam kita sholat itu mempengaruhi hasil sholat kita. Semakin sholat kita tepat waktu, semakin sholat kita baik, maka kita akan semakin tenang. Maka sholat kita akan semakin berkualitas. Ingat, perintah Allah itu bukan melaksanakan sholat, tapi mendirikan sholat. Dan mendirikan itu berbeda dengan sekadar melaksanakan. Melaksanakan semua orang bisa. Tapi mendirikan tuh butuh energi, butuh cara. Mendirikan sholat itu sulit. Makanya kenapa ketika orang itu bisa sholat dengan baik dan benar, maka hidupnya akan selesai. Masalah hidupnya tuh mungkin nggak akan 100% selesai, tapi insya Allah Allah akan memberikan ketenangan. Dan ketenangan itu adalah kunci menyelesaikan segala permasalahan dan menghadapi permasalahan. Simpelnya, sholat itu adalah muara pengobatan jiwa. Zikir emang benar, mengingat Allah, astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah. Tapi sholat itu mainnya, poinnya. Karena sholat itu di dalamnya ada doa, ada zikir. Sekarang bayangin, coba. Kata-kata waktu itu ngerasain permasalahan-permasalahan itu, terus kata-kata wudhu, kata-kata melepaskan semua beban dalam hidup kita. Kenapa kita sholat disuruh wudhu? Karena dengan wudhu itu kita melepaskan segala permasalahan dalam hidup kita, segala apa yang kita, pokoknya intinya buat kita tuh lebih siap untuk menghadap ke Allah. Terus habis itu kata-kata sholat takbir Allahu Akbar. Baru takbir aja. Arti takbir apa coba? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Segede apapun masalahnya kata-kata, ingat ada Allah yang lebih besar. Kalau misalkan kita tuh setiap sholat kayak gitu, impact banget loh dalam hidup kita. Impactful banget. Tapi kadang kita tuh tidak melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Kita tidak mencapai maksud tujuan dari sholat tersebut. Akhirnya kita hanya menggagalkan atau menggugurkan kewajiban saja, bukan mendirikannya. Dan permasalahan kita adalah kita hanya menggugurkan kewajiban kita, bukan mendirikan sholat kita. Dan mendirikan itu sulit. Makanya kenapa sholat itu godaannya sulit. Sholat itu kenapa ada waktu-waktu tertentu. Kita sibuk, kita apa segala macam. Padahal hidup kita cuma buat sholat. Makanya kenapa sholat itu pertama kali dihisap. Karena kalau misalkan sholat kita benar, insya Allah hidup kita bakalan benar. Segede apapun masalahnya Kak Tata. Jadi kalau misalkan Kak Tata ngerasa mendapatkan hal yang serupa, nggak mungkin permasalahannya nggak ini ya, tapi permasalahan sepele-sepele atau apapun itu, ketika Kak Tata gundah, ketika Kak Tata merasa bingung harus apa, ingat bahwa apapun yang Kak Tata hadapi, kuncinya adalah tenang, dan tenang itu dihasilkan dari sholat. Muaranya jiwa itu adalah sholat. Mengistirahat, sakit hati, rasa sesal, rasa penyesalan tertinggi dalam hati, itu adalah penyakit jiwa. Dan penyakit jiwa tidak akan bisa sembuh hanya dengan istirahat fisik, yaitu tidur. Atau bahkan mungkin mengakhiri hidup. Tidak. Tapi istirahat jiwa adalah dengan sholat, bukan dengan tidur. Tuh. Itu mungkin kayu. Semoga bisa dimengerti Kak Tata. Ya, Masya Allah, makasih ya Kak Hima. Alhamdulillah, insya Allah bisa dipahami ya Kak Tata. Dan untuk Kak Tata semangat ya, semoga Allah mudahkan segala urusannya. Apapun kegagalan ataupun itu, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik ya Kak Tata. Oke, mungkin cukup ya teman-teman sesi sharing kita pada malam hari ini. Ayu mohon maaf apabila terjadi banyak salah hilaf kepada teman-teman semua. Kepada Allah Ayu mohon ampun. Marilah kita sama-sama tutup sharing kita pada malam hari ini dengan bersama-sama melepaskan lapar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Hima dan teman-teman. Selamat istirahat. Kak, ya, selamat istirahat teman-teman. Bye bye. See you next time.